Saat kudaftarkan anakku sekolah, aku melihat mobil suami terparkir di halaman. Aku syok melihat ia turun bersama wanita lain dan menggendong anak. Ternyata suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela, menari-nari di lantai kayu dan menyinari wajah Miko yang masih terlelap dengan pipi kemerahan. Aku, Dinda, berdiri di depan cermin kamar, dengan senyum yang tak bisa kupendam. Hari ini adalah hari yang sangat kami nantikan, hari mendaftarkan Miko, anak sematawayang kami yang genap berusia 5 tahun, ke Sekolah Dasar Alam Cendekia, sekolah favorit yang sudah kami incar sejak ia balita. Bayangan Miko dengan seragam merah putih, tas punggung yang hampir sebesar badannya, dan senyumnya yang lebar berangkat sekolah, membuat hatiku berbunga-bunga. Bunda, aku udah gak sabar mau lihat sekolahku, teriak Miko tadi malam sebelum tidur, sambil melompat-lompat di tempat tidurnya. Ayo tidur yang nyenyak, sayang. Besok pagi kita berangkat awal, jawabku sambil mencium keningnya yang wangi. Kulempar pandang ke sekeliling kamar kami. Kamar yang penuh kenangan selama 7 tahun pernikahan ini pagi ini terasa begitu sempurna. Foto pernikahan kami di atas lemari masih terpajang dengan gagah, menatap kami seolah mengingatkan janji setia yang pernah diucapkan. Untuk selamanya, bisik Mas Dwiki kala itu, dan aku mempercayainya dengan segenap hati. Din, aku berangkat dulu ya. Rapat pagi ini penting banget, sama klien dari luar kota, ujar Mas Dwiki tadi pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia mendekat, mencium keningku sebentar. Aromanya, campuran parfum kesukaannya dan kopi, masih melekat. Jangan lupa makan siangnya, ya. Dan jangan pulang terlalu malam, kataku, menyelipkan bekal makan siang ke dalam tas kerjanya. Seperti biasa, rutinitas pagi yang terasa normal dan penuh kehangatan. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada firasat buruk sedikitpun. Bagaimana mungkin aku bisa menduga bahwa di balik rutinitas yang tampak sempurna itu, tersimpan rahasia besar yang akan menghancurkan duniamu? Bunda, aku udah siap, seru Miko. Tiba-tiba sudah berdiri di depan cermin bersamaku, mengenakan kemeja biru muda favoritnya. Matanya yang bulat berbinar-binar, mencerminkan kegembiraan yang sama seperti yang kurasakan. Tunggu, rambutnya masih acak-acakan nih, kataku, sambil meraih sisir dan membetulkan rambutnya yang ikal. Nanti di sekolah, jangan lupa bilang, permisi, dan terima kasih, ya, sayang. Iya, Bunda. Papa pasti bangga lihat aku udah gede, ya? Tanyanya polos. Mendengar itu, dadaku sesak sebentar oleh rasa haru. Tentu saja, sayang. Papa pasti sangat bangga. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir bayangan sedih karena Mas Dwiki tidak bisa menemaniku di hari penting ini. Tapi, seperti biasa, aku memakluminya. Karirnya memang menuntut begitu banyak waktu dan perhatian. Setelah memastikan semua dokumen, akta kelahiran, kartu keluarga, fotokopi ijazah TK, sudah rapi di dalam map, aku menggandeng tangan Miko. Ayo, nak, petualangan barumu menunggu. Dia melompat-lompat gembira. Tas kecil berisi bekal dan mainan favoritnya terayun-ayun di punggung. Melihatnya begitu bersemangat, hatiku kembali dipenuhi sukacita. Ini adalah hari yang cerah, hari yang penuh harapan. Hari di mana aku sebagai seorang ibu merasa begitu bangga melihat anakku mengambil langkah pertamanya menuju dunia yang lebih luas. Sama sekali tidak terbayang dalam benakku, bahwa di balik pagi yang cerah ini, badai terbesar dalam hidupku sedang menunggu untuk menyapu bersih semua keyakinan, kepercayaan, dan kebahagiaan yang selama ini kupelihara dengan susah payah. Dunia yang kukira kokoh, ternyata hanya dibangun di atas fondasi pasir yang siap runtuh oleh gelombang pengkhianatan. Suasana di halaman sekolah itu riuh rendah, bagaikan pasar di pagi hari. Puluhan orang tua, dengan ekspresi campur aduk antara harapan, kebanggaan, dan sedikit kecemasan, menggandeng tangan buah hati mereka yang tak kalah bersemangat. Bunyi klakson mobil sesekali memecah konsentrasi, diiringi celoteh riang anak-anak yang saling menunjuk dan berkenalan.
Matahari pagi yang hangat seolah memberi restu pada semua mimpi yang akan dititipkan di tempat ini. Aku menatap sekeliling, hati berbunga-bunga membayangkan Miko suatu hari nanti akan menjadi bagian dari keriangan ini. Bunda, lihat, ada kolam ikan, seru Miko, menarik-narik lenganku dengan gembira. Matanya yang bulat itu berbinar-binar, memancarkan kegembiraan murni yang hanya dimiliki anak seusianya. Ayo nanti kita lihat setelah daftar. Ya sayang, jawabku sambil menatapnya penuh kasih. Ku coba mengarahkannya menuju ruang pendaftaran, tapi langkahku tiba-tiba terpaku. Sebuah mobil Toyota hitam, dengan plat nomor yang sudah kuhafal di luar kepala, terparkir rapi di sebelah pos satpam. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Itu mobil Mas Dwiki. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang terjadi. Bunda, kenapa berhenti? Tanya Miko, memandangku dengan wajah penasaran. Tunggu sebentar, nak, kataku, sambil berusaha menenangkan diri. Mungkin dia ingin memberi kejutan. Mungkin rapatnya dibatalkan. Atau mungkin dia sengaja datang untuk mendukung Miko di hari pentingnya. Pikiran-pikiran positif itu berkelebat dalam benakku, berusaha mengusir bayangan-bayangan tak jelas yang mulai mengganggu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah firasat samar yang membuat napasku tersendat. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia harus menyembunyikan niatnya untuk datang ke sini? Aku mencoba meneleponnya, tapi tidak diangkat. Aku mengirim pesan singkat. Kami ada di sekolah. Kamu di mana? Tidak ada balasan. Bunda, aku mau lihat kolam ikannya dulu. Rengek Miko, menarik-narik tanganku. Sebentar, sayang. Bunda mau periksa sesuatu. Suaraku terdengar datar, tidak seperti biasanya. Aku menuntun Miko ke pos satpam, dengan perasaan was-was yang semakin menjadi. Permisi, Pak. Bisa tolong jaga anak saya sebentar? Ibu mau ke toilet. Bunda cepet ya, kata Miko, sudah tidak sabar ingin mengeksplorasi sekelilingnya. Dengan langkah berat, aku berjalan menyusuri tepi halaman sekolah. Setiap langkah terasa seperti menapaki ranjau. Harapanku untuk melihat senyum Mas Dwiki, untuk melihat kejutan yang mungkin dia persiapkan, perlahan mulai memudar. Mobil itu semakin dekat, dan kini aku bisa melihat dengan jelas, ada seseorang di dalamnya. Dari kejauhan, kulihat pintu mobil terbuka. Dan dari dalamnya, turunlah Mas Dwiki dengan wajah sumringah yang dulu sering ia tunjukkan padaku. Tapi yang membuat napasku tersangkut adalah bukan hanya mobilnya yang ada di sini, atau senyumnya yang merekah. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan aura lembut melangkah keluar. Wajahnya berseri seperti pagi ini. Tapi bukan itu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dari dalam mobil, Mas Dwiki dengan hati-hati menggendong seorang anak perempuan kecil, berusia sekitar 5 tahunan, persis seperti Miko. Ia mencium kening anak itu dengan penuh kasih sayang. Sebuah gestur yang sangat ia kenal. Gestur yang sama yang selalu dilakukannya pada Miko setiap pagi sebelum berangkat kerja. Dunia seolah berhenti berputar. Suara riuh anak-anak dan orang tua seketika hilang, berganti dengan dengung kencang di telingaku. Aku berdiri kaku, tak lebih dari 10 meter dari mereka, tersembunyi sebagian di balik mobil orang tua lain. Aku bisa mendengar dengan jelas suara Mas Dwiki yang lembut. Ayo, Cynthia. Papa antar daftar ya, ujarnya pada anak kecil itu. Suaranya terdengar sayup tapi jelas bagaikan petir di siang bolong. Papa, kata itu menggelinding di kepalaku, menghantam setiap sudut kesadaranku. Hatiku seperti dihantam berlian, tajam dan dingin. Aku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa mematung, menyaksikan suamiku, Mas Dwiki, berjalan mesra dengan wanita itu, sambil menggendong anak yang dipanggilnya Cynthia. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna, sebuah gambaran yang selama ini kupikir hanya dimiliki oleh kami. Wanita itu, Ayu, seperti yang kudengar Mas Dwiki memanggilnya, tersenyum manis pada Mas Dwiki, matanya berbinar penuh kasih sayang. Aku melihat cara Mas Dwiki memandangnya, dengan kelembutan yang sama yang sering ia tunjukkan padaku. Dan anak kecil itu, Cynthia, memeluk leher Mas Dwiki dengan akrab, seperti itulah cara biasa mereka berinteraksi. Perutku mual, kakiku lemas. Aku harus bersandar pada mobil di sampingku untuk menahan tubuh yang gemetar. Ini bukan kejutan.
Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah penghancuran total dari segala yang selama ini kupercaya. Di depan mataku sendiri, suamiku sedang menjalani kehidupan lain, dengan keluarga lain. Dan yang paling menyakitkan, mereka terlihat begitu bahagia. Waktu seakan melambat, setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku masih bersandar pada mobil orang tua yang tak kukenal, berusaha menahan tubuh yang gemetar hebat. Dari balik kaca mobil, pantulangku terlihat pucat pasi, mata membelalak tak percaya. Di seberang sana, Mas Dwiki masih dengan santainya mengusap kepala Cynthia, sambil tersenyum pada Ayu. Senyum yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terasa seperti pisau yang mengoyak-oyak jantungku. "Papa, nanti habis daftar kita beli es krim, ya?" pinta Cynthia dengan suara manis, memeluk leher Mas Dwiki lebih erat. "Boleh, sayang. Tapi harus rajin sekolah dulu," jawab Mas Dwiki. Suaranya lembut penuh kasih sayang. Persis seperti nada yang digunakannya saat berbicara dengan Miko. Ayu tersenyum, merapikan kerah baju Mas Dwiki dengan gerakan intim. "Jangan manjakan dia terlalu berlebihan, Dwiki." "Gak apa-apa, kan hari spesial," balas Mas Dwiki sambil menatap Ayu penuh arti. Setiap kata, setiap gestur, setiap pandangan mata di antara mereka seperti sengaja diatur untuk menyiksaku. Aku mencoba mengingat-ingat kembali pagi tadi. Mas Dwiki yang berpamitan cepat dengan alasan rapat penting. Ciuman singkat di kening. Janjinya akan pulang tepat waktu untuk makan malam. Semua itu ternyata sandiwara yang dipentaskan dengan sangat sempurna. "Bunda, Bunda." Suara Miko dari kejauhan menyadarkanku. Dia berlari kecil mendekat, wajahnya cemas. "Bunda, lama sekali. Aku mau lihat kolam ikannya." Aku berusaha tersenyum, tapi rasanya wajahku kaku. "Sebentar lagi, sayang. Bunda. Bunda sedang tidak enak badan." Miko memandangku dengan mata penuh kepolosan. "Kenapa? Bunda pusing? Papanya Miko di mana? Katanya mau ketemu di sini." Pertanyaan polosnya itu seperti tamparan. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Haruskah aku membawa Miko menjauh dari pemandangan menyakitkan ini? Tapi kakiku bagai tertanam kuat di tanah. Sebagian dari diriku ingin membuktikan bahwa ini hanya mimpi buruk. Sebagian lagi ingin konfrontasi, ingin mendengar pengakuan langsung dari mulutnya. "Bunda, itu Papa," teriak Miko tiba-tiba, wajahnya berseri-seri. Dia melambai-lambaikan tangannya dengan gembira. "Papa, Papa, kami di sini." Dunia benar-benar berhenti. Mas Dwiki yang sedang membetulkan jilbab Ayu, tiba-tiba menoleh. Wajahnya yang tadi sumringah, seketika berubah pucat. Matanya membelalak, bibirnya sedikit terbuka. Dia melihatku, lalu melihat Miko yang masih melambai-lambaikan tangan dengan riang. Ayu di sampingnya juga ikut menoleh, wajahnya bingung. "Kenapa, Dwiki? Kau kenal dengan mereka?" tanya Ayu. Suaranya penuh kecemasan. Mas Dwiki tak menjawab. Dia seperti patung yang membeku, tak mampu bergerak. Cynthia di gendongannya melihat arahku dan Miko, lalu memeluk leher Mas Dwiki lebih erat lagi. "Papa, siapa itu?" tanya Cynthia. Aku tak tahan lagi. Dengan langkah berat, aku mendekat. Setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca. Miko masih menggandeng tanganku, tak menyadari badai yang sedang melanda dunia kecilnya. "Mas Dwiki," suaraku serak, hampir tak keluar dari kerongkongan yang terasa kering. "Dedinda," gumam Mas Dwiki, wajahnya masih pucat pasi. Apa kau doing di sini?" Pertanyaannya itu seperti menyiram bensin di atas api. "Aku sedang mendaftarkan Miko, anak kita," jawabku, menekankan kata, "anak kita." Mataku tak lepas dari anak kecil yang masih digendongnya. "Dan siapa ini, Mas? Kenapa kau memanggilnya Papa?" Ayu mendekat, wajahnya mulai menunjukkan perlindungan. "Dwiki, siapa wanita ini?" Miko yang polos malah mendekat dan memeluk kaki Mas Dwiki. "Papa, kenapa gendong anak lain? Aku jaloux nih." Suasana menjadi tebal, penuh ketegangan yang hampir bisa diiris dengan pisau. Mas Dwiki terlihat seperti tersangkut di antara dua dunia yang tak pernah seharusnya bertemu.
Dinda. Aku. Dia terbatuk, mencari kata-kata. Jawab aku, Mas Dwiki. Siapa mereka? Suaraku kini lebih tegas, meski dalam hati aku berteriak histeris. Dia menarik napas panjang, seperti orang yang akan menyelam ke air dalam. Dengan suara rendah, penuh penyesalan yang terasa dipaksakan, ia akhirnya berkata, Dinda, maafkan aku. Ini Ayu. Dan ini Cynthia, anak kami. Aku sudah menikah siri dengan Ayu setahun yang lalu. Dunia benar-benar runtuh. Nikah siri? Setahun? Artinya, saat aku sibuk mengurus Miko yang sedang sakit parah tahun lalu, saat aku begadang semalaman menunggui Miko yang demam tinggi, dia justru? Miko yang masih memeluk kaki Mas Dwiki, tiba-tiba menarik pelukannya. Papa punya anak lain. Suaranya kecil, penuh kebingungan. Ayu berdiri kaku, wajahnya campur aduk antara malu, marah, dan takut. Cynthia mulai menangis, mungkin merasa ketegangan di antara kami. Alasannya? Desakku, berusaha keras menahan tangis yang sudah mengganjal di tenggorokan. Aku kasihan, Din. Ayu seorang janda, harus berluang sendirian membesarkan Cynthia. Aku hanya ingin membantu mereka. Jawabnya, terdengar sangat lemah dan tak berdasar. Kasihan, kata itu menggelinding di kepalaku, menghantam setiap keyakinan yang selama ini kupelihara. Selama ini aku mengira kami keluarga yang bahagia. Ternyata kebahagiaan itu dibangun di atas kebohongan. Rasa kasihanku selama ini padanya, yang kupikir lelah bekerja, ternyata disalahgunakannya untuk membangun keluarga lain. Sakit, marah. Tapi di tengah segala goncangan itu, sebuah ketenangan aneh tiba-tiba menyelimutiku. Aku melihat Miko yang mulai mengerti sesuatu yang tidak beres. Aku melihat Ayu yang ternyata juga korban dari kebohongan ini. Dan aku melihat Mas Dwiki yang berdiri tercengang, tak mampu mengendalikan situasi yang dia ciptakan sendiri. Ini bukan lagi tentang pengkhianatan. Ini tentang bagaimana aku akan membangun kembali reruntuhan hidupku. Dan langkah pertamanya dimulai dari sini, di halaman sekolah ini, di depan anakku yang polos, dan di hadapan wanita yang tak menyadari bahwa dia adalah bagian dari sebuah kebohongan besar. Udara di antara kami terasa padat, bagai di dalam ruangan bertekanan tinggi yang siap meledak. Kata-kata, nikah siri, dan anak kami, masih bergema di telingaku, tajam dan menusuk. Aku merasakan kaki Miko menekan lebih kuat ke tubuhku, kecil dan rentan di tengah badai dewasa yang tak dipahaminya. Wajah polosnya mendongak, bolak-balik memandangiku dan Mas Dwiki, bibirnya bergetar hendak menangis tapi takut untuk bersuara. Papa? Miko akhirnya bersuara lirih, pecah sudah kekakuan yang menyelimuti kami. Tapi Mas Dwiki tak mendengarnya. Matanya terpaku padaku, penuh rasa bersalah dan ketakutan. Ayu di sampingnya justru terlihat semakin bingung. Matanya menyorotkan pertanyaan tajam pada Mas Dwiki. Menikah siri? Dwiki, kau bilang padanya kita sudah menikah siri. Suara Ayu bergetar, wajahnya mulai memerah. Kau bilang ini pernikahan yang sah. Kau tunjukkan padaku surat nikah. Aku menarik napas dalam. Jadi begini rupanya. Tak hanya aku yang dibohongi. Wanita ini, dengan anaknya yang kini meringkuk ketakutan di pelukan Mas Dwiki, juga menjadi korban dari sandiwara yang dia pentaskan. Mas Dwiki, suaraku kini lebih tenang, tapi setiap kata sengaja ku buat tajam dan jelas. Jadi, tidak hanya aku yang kau bohongi, kau juga membohongi dia. Bukan begitu, Dinda. Aku. Mas Dwiki terlihat panik. Matanya bolak-balik menatapku dan Ayu yang kini mulai menitikkan air mata. Bukan begitu? Lalu bagaimana? Ayu menyela, suaranya meninggi. Kau perkenalkan aku pada orang tuamu. Kita ada acara resepsi kecil. Kau beri aku cincin. Kau bilang ini sah. Miko mulai menangis, gemetar di pelukanku. Bunda, aku takut. Aku mau pulang. Tapi aku tak bisa bergerak. Tak sekarang. Kebenaran harus ditegakkan di sini, di tempat ini. Untuk Miko. Untuk diriku. Bahkan untuk Ayu dan anaknya yang tak bersalah. Jadi kau menikahinya secara resmi? Tanyaku pada Mas Dwiki, menatapnya langsung. Dinda, tolong. Mas Dwiki mengulurkan tangan.
Tapi aku mundur selangkah. Jawab aku. Secara resmi, di KUA, dengan surat nikah. Dia menunduk, tak sanggup menatap mataku. Tidak. Tapi dengan ijab kabul, di depan ustadz dan saksi. Dan kau bilang padanya itu sah? Kau biarkan dia percaya bahwa dia adalah istrimu yang sah. Suaraku mulai meninggi, tak bisa lagi menahan amarah. Sementara aku di rumah, dengan Miko, juga percaya bahwa kau suami dan ayah yang setia. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan kami. Beberapa orang tua siswa berhenti berjalan, menatap dengan penasaran. Tapi aku tak peduli. Rasa malu sudah kalah oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Ayu kini benar-benar menangis, menarik lengan Mas Dwiki. Jadi selama ini, aku hanya istri simpanan? Aku dan Cynthia hanya hiburan sampingan. Bukan, Ayu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Mas Dwiki mencoba membela diri. Kalimat itu seperti tamparan terkuat. Aku tertawa getir. Mencintai? Kau mencintainya? Lalu apa yang kau rasakan untuk kami? Untuk Miko yang selama ini kau banggakan? Bunda, jangan marah-marah. Isak Miko, tangisnya semakin kencang. Aku memeluk Miko lebih erat, mencium kepalanya. Tenang, sayang. Bunda baik-baik saja. Tapi suaraku bergetar, mengkhianati perasaanku yang sebenarnya. Ayu mendekatiku, wajahnya basah oleh air mata. Ibu, saya tidak tahu. Sungguh. Dia bilang dia duda, dan aku mengangkat tangan, menghentikannya. Ini bukan salah ibu. Ini salahnya. Tatapanku kembali ke Mas Dwiki yang kini terlihat sangat kecil dan tak berdaya. Dia yang memutuskan untuk membohongi kita semua. Cynthia, yang selama ini diam, tiba-tiba menjerit. Aku benci papa. Papa bohong. Dia meronta-ronta ingin turun dari gendongan Mas Dwiki. Pemandangan itu menyayat hati. Dua anak yang sama-sama bingung, dua perempuan yang sama-sama terluka, dan satu lelaki yang berdiri tak berdaya di tengah runtuhan kehidupan yang dia hancurkan sendiri. Mas Dwiki, ucapku, dengan suara yang tiba-tiba sangat tenang. Kau pilih. Sekarang juga. Kami. Aku menunjuk diriku dan Miko, atau mereka. Aku menunjuk Ayu dan Cynthia. Dia terpana, mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Matanya berkaca-kaca. Aku tak akan memaksamu. Tapi keputusan yang kau buat hari ini akan menentukan segalanya. Untuk selamanya. Ayu menatap Mas Dwiki, menunggu. Miko memandangku, lalu memandang papanya, masih terseduh-seduh. Cynthia masih meronta, ingin turun. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Mas Dwiki akhirnya berbicara. Detik-detik setelah pertanyaanku melayang terasa bagai satu abad. Semua suara di sekeliling, celoteh anak-anak, obrolan orang tua, deru mobil, seolah tersedot ke dalam kehampaan. Hanya ada kami, 5 orang dengan hati remuk redam, terikat dalam sebuah tragedi yang diciptakan oleh satu orang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdebar kencang bagai genderang perang. Miko masih gemetar dalam pelukanku, tangisnya sudah mereda menjadi isakan kecil. Ayu berdiri kaku, wajahnya pucat dan penuh harap-harap cemas, sambil terus memeluk Cynthia yang masih meronta. Mas Dwiki menatapku, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar, seolah kata-kata tak mau keluar. Lalu, perlahan, dia menunduk. Bahunya turun, seperti beban yang akhirnya tak sanggup lagi dipikul. Aku tidak bisa memilih. Dinda, bisiknya lirih, suaranya serak. Aku mencintai kalian semua. Jawaban itu, yang mungkin dianggapnya sebagai jalan tengah, justru menjadi pemicu terakhir bagiku. Cinta? Dia berani berbicara tentang cinta setelah menghancurkan 2 keluarga dengan kebohongannya? Ayu mendesis, wajahnya memerah. Jadi selama ini kau hanya bermain-main dengan perasaanku? Dengan Cynthia? Bukan, Ayu. Aku sungguh-sungguh. Mas Dwiki mencoba membela diri, tapi aku tak memberinya kesempatan. Cukup, Mas. Potongku. Suaraku tiba-tiba sangat tenang. Jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Rasa sakit dan kemarahan yang tadi membara seolah berubah menjadi es. Dingin,
keras, dan tajam. Kau tidak perlu memilih. Karena aku yang akan memilih untukmu. Aku melepaskan pelukan pada Miko, menatapnya dalam-dalam. Nak, tunggu di sini sebentar dengan Bunda. Jangan pergi kemana-mana. Miko mengangguk pelan, matanya masih penuh ketakutan. Dengan gerakan yang pasti, kuambil tas kerjaku dari bahu. Jari-jariku yang tadinya gemetar, kini stabil. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Aplikasi yang selama ini kugunakan untuk mengatur keuangan keluarga, yang kukuasai sepenuhnya karena Mas Dwiki selalu percayakan padaku. Tabungan yang selama ini kami kumpulkan bersama, tetes demi tetes, untuk masa depan Miko. Dinda, apa yang kau lakukan? Tanya Mas Dwiki, suaranya panik. Aku tak menjawab. Jempolku menari di atas layar, memasukkan PIN, memilih nomor rekening tujuan. Sebuah rekening rahasia yang kubuat diam-diam setahun yang lalu, setelah firasat buruk pertamaku muncul. Jumlah yang kumasukkan membuat napasku tersendat, separuh dari total tabungan kami. Tapi ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang bertahan hidup. Ini tentang Miko. Transfer berhasil. Dua kata di layar ponsel itu terasa seperti kemenangan kecil di tengah kekalahan besar. Aku menatap Mas Dwiki, menatap langsung ke matanya yang penuh ketakutan. Uang yang selama ini kau berikan padaku untuk belanja dan kebutuhan rumah, sebagian besar ku simpan. Mas, kataku, suaraku datar dan penuh keyakinan. Aku selalu punya firasat untuk berjaga-jaga. Dan hari ini, firasatku terbukti. Tabungan itu sekarang aman, dan akan kugunakan untuk Miko dan ibunya, yaitu aku. Wajah Mas Dwiki berubah. Dari rasa bersalah menjadi kemarahan. Apa maksudmu, Dinda? Kau tidak bisa melakukan itu. Itu uang kita. Maksudku, Mas, permainan, kasihan MU sudah berakhir. Aku memunggunginya, lalu berjongkok di depan Miko. Aku tidak akan membiarkan Miko tumbuh dalam lingkungan penuh kebohongan. Kau ingin membantu mereka dengan menjadi suami? Silakan. Tapi kau tidak bisa lagi menjadi suami dan ayah yang baik untuk kami dengan cara seperti ini. Aku memandang Ayu yang sudah menangis terisak-isak, memeluk Cynthia erat-erat. Ayu, aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Tapi kau harus tahu, pria yang kau pikir menyayangimu itu, adalah suami dan ayah dari anakku. Dan sekarang, dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Aku lalu berpaling ke Mas Dwiki untuk terakhir kalinya. Suaraku rendah, tapi setiap kata terasa seperti pukulan telak. Kami pulang ke rumah, Mas. Tapi kau jangan harap kami masih ada di sana saat kau kembali nanti. Perceraian kita akan kita urus. Dan ingat, kasihanku padamu hari ini adalah dengan memberimu kesempatan untuk memilih. Tapi konsekuensinya, kau telah kehilangan kami. Tanpa menunggu balasannya, aku menggandeng tangan Miko dan berbalik. Langkahku mantap. Meski hati remuk redam. Aku mendengar Mas Dwiki memanggil namaku, lalu suara Ayu yang berteriak histeris. Tapi aku tak menoleh. Aku terus berjalan, menjauh dari reruntuhan pernikahanku, menuju ketidakpastian yang lebih baik daripada kepastian yang dibangun di atas kebohongan. Miko menatapku, matanya masih basah. Bunda, kita tidak jadi daftar sekolah. Aku berhenti, berjongkok, dan memeluknya erat. Kita akan daftar di sekolah lain, sayang. Yang lebih baik. Di tempat baru, dengan kehidupan baru. Dia memelukku kembali, dan dalam pelukannya yang kecil, aku menemukan kekuatan untuk tidak menoleh ke belakang. Hari ini, aku bukan lagi Dinda yang polos dan percaya. Aku adalah Dinda yang bangkit, seorang ibu yang akan melakukan segalanya untuk melindungi anaknya. Dan langkah pertamanya baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari sekolah terasa seperti prosesi pemakaman bagi kehidupan lamaku. Miko duduk diam di kursi belakang. Wajahnya menempel pada kaca jendela, matanya kosong. Dia tidak menangis lagi, tidak bertanya, hanya diam dalam kebingungan yang dalam. Aku menyetir dengan tangan yang stabil, tapi dalam hatiku, badai berkecamuk. Setiap lampu merah, setiap persimpangan, terasa seperti ujian. Apakah aku harus pulang ke rumah itu? Ke rumah yang selama ini kubanggakan sebagai istana kecil keluarga kami? Bunda, suara Miko tiba-tiba memecah kesunyian, kecil dan rapuh.
Papanya punya keluarga lainnya. Napasku tersangkut. Bagaimana menjelaskan pengkhianatan yang begitu kompleks pada anak berusia 5 tahun? Begitulah, sayang. Tapi ingat, ini bukan salah Miko. Sama sekali bukan. Tapi papa bilang cinta Miko. Kalau cinta, kenapa bohong? Pertanyaannya polos, tapi menusuk langsung ke inti masalah. Aku menarik napas dalam. Kadang-kadang, sayang, orang dewasa melakukan hal-hal yang sulit dimengerti. Hal-hal yang salah. Tapi yang penting, Bunda akan selalu jujur padamu. Selalu. Dia kembali diam, memandangi jalanan yang dilewati. Aku bisa hampir merasakan pikirannya yang kecil berusaha memproses kehancuran dunianya. Saat mobil berbelok ke jalan yang familiar menuju rumah kami, dadaku sesak. Rumah 2 lantai dengan taman depan yang selalu kurawat dengan cinta itu kini terasa seperti penjara. Pagar putih yang biasanya menyambut dengan hangat, kini terasa seperti batas yang memisahkanku dari kebebasan. Kita pulang, Bunda? Tanya Miko, ada sedikit harapan dalam suaranya. Kita hanya mengambil barang-barang kita, sayang. Lalu kita pergi. Pergi kemana? Ke rumah nenek. Untuk sementara waktu. Wajahnya sedikit cerah. Aku kangen nenek. Saat kunci berput di pintu, aroma rumah yang familiar menyambut kami. Campuran wangi lilin aromaterapi favoritku dan kopi yang biasa Mas Dwiki minum pagi tadi. Semua terasa normal, tapi sama sekali tidak. Foto-foto keluarga di dinding seolah mengejekku. Gambar kami tersenyum bahagia di pantai, di taman, di hari ulang tahun Miko. Semua kenangan indah yang kini ternoda. Ayo, Miko, ambil mainan dan baju favoritmu. Bunda akan bantu. Dia mengangguk dan berlari ke kamarnya. Aku berdiri sebentar di ruang tamu, memandang setiap sudut. Sofa tempat kami biasa membaca cerita sebelum tidur. Meja makan tempat kami berbagi cerita tentang hari kami. Dapur tempat Mas Dwiki kadang membantu memasak di akhir pekan. Setiap kenangan adalah pisau yang mengoyak-oyak hatiku. Aku masuk ke kamar tidur kami. Tempat yang dulu adalah tempat paling pribadi dan aman, kini terasa asing. Aku membuka lemari, mengambil koper besar. Tanpa sentimentalitas, aku mulai mengisi koper dengan pakaian dan barang-barang pentingku. Dokumen-dokumen penting, akta kelahiran, ijazah, surat nikah, sudah kusiapkan dari kemarin di tas khusus. Bunda, aku sudah siap. Miko berdiri di pintu, memegang tas kecil berisi beberapa mainan dan buku favoritnya. Matanya merah, tapi dia tidak menangis. Bagus, sayang. Bunda hampir selesai. Aku mengambil frame foto terakhir. Gambar kami bertiga di hari pertama Miko masuk TK. Mas Dwiki menggendong Miko. Kedua tangannya melingkari kami berdua. Wajahnya penuh kebanggaan. Kini aku tahu, kebanggaan itu palsu. Dengan gerakan mantap, aku melepas foto dari framenya, merobek gambar itu menjadi 2, memisahkan diriku dan Miko dari sosoknya. Bagian yang ada wajah Mas Dwiki kulempar ke tempat sampah. Miko memandangi dengan mata wide. Bunda. Kadang ketika, sayang, kita harus melepaskan hal-hal yang menyakiti kita. Meskipun itu menyakitkan. Aku menutup koper, lalu mengambil tas laptop dan tas berisi dokumen. Ayo, sayang, kita pergi. Saat kami berjalan menuju pintu, telepon rumah berdering. Dari caller ID, aku tahu itu Mas Dwiki. Aku membiarkannya berdering. Biarkan saja. Dia sudah kehilangan hak untuk tahu keberadaan kami. Miko berhenti di depan foto pernikahan kami yang besar di dinding ruang tamu. Bunda, kita tidak bawa foto ini. Aku berjongjuk, memeluknya. Kenangan terbaik ada di sini, sayang. Kutunjuk ke hati kami berdua. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dia mengangguk, meski masih terlihat bingung. Kami keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Saat kunci pintu terkunci, aku merasa seperti mengunci sebuah bab dalam hidupku. Bab yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Saat menaruh koper di bagasi, Miko tiba-tiba bertanya, Bunda, kita akan bahagia lagi kan? Air mata akhirnya tumpah. Tapi kali ini, bukan air mata keputusasaan. Ini air mata pembebasan. Ya, sayang.
Kita akan bahagia lagi. Mungkin tidak sama seperti dulu. Tapi kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri. Berdua. Aku menghidupkan mesin mobil, dan tanpa melihat ke belakang, kami meninggalkan rumah itu. Menuju ketidakpastian, tapi juga menuju kebenaran. Rumah mungkin kami tinggalkan, tapi keluarga yang sesungguhnya antara aku dan Miko, akan tetap hidup dan bertahan. Mobil meluncur meninggalkan kota, membawa serta runtuhan kehidupan yang kutinggalkan. Ponselku mulai bergetar tak henti-hentinya di dalam tas. Getaran yang penuh keputusasaan, kemarahan, dan akhirnya, ancaman. Aku biarkan saja. Miko yang duduk di sampingku tertidur lelah, wajahnya masih basah oleh air mata dan kekalahan. Sesampai di rumah orang tuaku di kota sebelah, ibuku menyambut dengan wajah penuh kecemasan. Aku sudah meneleponnya sebentar dari perjalanan, memberitahu secukupnya. Dinda, nak. Ibuku membukakan pintu, langsung memelukku erat. Pelukan yang kutunggu-tunggu sejak pagi. Ayo masuk, sudah ibu siapkan kamar untuk kalian. Miko terbangun, langsung memeluk neneknya. Nek, papa bohong. Papa punya anak lain. Ibuku menatapku, matanya berkaca-kaca. Sudah. Nenek di sini. Kalian aman di sini. Setelah menidurkan Miko yang kelelahan, aku duduk di ruang tamu bersama ibuku. Ceritaku mengalir deras, diselingi isakan yang tak bisa lagi kutahan. Ibuku hanya mendengarkan, sesekali mengelus punggungku. Kau kuat, nak. Lebih kuat dari yang kau kira. Bisiknya saat aku sudah selesai. Dulu waktu kecil kau saja bisa melalui operasi usus buntu yang berisiko. Masa sekarang tidak bisa? Senyum kecil akhirnya muncul. Ibu selalu tahu bagaimana menghiburku. Pukul 23.17, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari pengacara keluarga, Bu Ranti. Aku mengangkatnya. Dinda, maaf mengganggu larut malam. Dwiki baru saja menelepon saya. Dia marah besar tentang transfer yang kau lakukan. Biarkan dia marah, Bu. Itu uang untuk jaminan hidup Miko. Dia mengancam akan melaporkanmu untuk pencurian. Aku tertawa getir. Silakan. Saya punya bukti transfer dan catatan keuangan lengkap. Uang itu ada di rekening bersama, dan separuhnya adalah hak saya. Bu Ranti terdiam sebentar. Kau sudah berubah, Dinda. Terpaksa, Bu. Saya punya pilihan lain. Pukul 00.23, pesan berantai dari Mas Dwiki mulai berdatangan. Aku membacanya satu persatu, dengan hati yang semakin membatu. Dinda, jawab teleponku. Kau tidak bisa melakukan ini. Itu uangku. Miko anakku juga. Kau tidak boleh menjauhkannya dariku. Aku akan laporkan kau ke polisi. Dinda, tolong, aku minta maaf. Aku mencintaimu. Pesan terakhir itu hampir meluluhkan hatiku. Hampir. Tapi kemudian aku ingat wajah Ayu, wajah Cynthia, dan yang paling menyakitkan, wajah Miko yang bingung dan terluka. Kubalas pesannya singkat. Semua komunikasi melalui pengacara saja. Saya tidak akan membalas pesan atau teleponmu langsung. Keesokan paginya, setelah menidurkan Miko yang sempat terbangun karena mimpi buruk, aku mulai bertindak. Pertemuan dengan Bu Ranti dijadwalkan. Aku juga mulai mengumpulkan semua bukti, catatan keuangan, percakapan, bahkan laporan yang kusewa diam-diam sebulan yang lalu saat kecurigaanku mulai memuncak. Dinda, kau sudah menyiapkan segalanya? Tanya Bu Ranti saat kami bertemu di kantornya. Semua ada di sini, Bu. Kuletakkan tas berisi dokumen di mejanya. Termasuk bukti dia memiliki properti lain atas nama Ayu. Bu Ranti membuka dokumen-dokumen itu. Matanya semakin membesar. Kau sudah menduga ini akan terjadi. Firasat seorang ibu, Bu. Dan naluri bertahan hidup. Sore hari, ponselku kembali berdering. Kali ini dari nomor tak dikenal. Karena penasaran, kuangkat. Dinda? Ini Ayu. Suaranya terdengar parau, seperti habis menangis lama. Apa yang kau mau, Ayu? Dia di sini. Marah besar, memecahkan gelas dan piring. Cynthia ketakutan. Suaranya bergetar.
Dia bilang kau mengambil semua uangnya. Separuh, Ayu. Hanya separuh. Dan itu bukan hanya uangnya, tapi juga uangku dan jaminan untuk anakku. Dia bilang akan meninggalkanku. Bilang aku dan Cynthia beban. Hatiku tersentak. Jadi begini akhirnya? Setelah menghancurkan keluarganya sendiri, dia kini akan menghancurkan keluarga ilegalnya juga? Ayu, dengarkan. Kau dan Cynthia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi aku tidak bisa membantumu. Aku harus melindungi anakku. Dia menangis di telepon. Aku tidak punya siapa-siapa, Dinda. Keluargaku marah karena menikah dengannya. Sekarang, Ayu, kau masih muda. Kau bisa bekerja. Untuk Cynthia, jangan bergantung pada pria yang sudah membohongi dua perempuan. Telepon terputus setelah itu. Aku duduk termenung lama. Dalam keadaan marah dan terluka, ternyata masih ada rasa iba pada wanita itu. Dia korban, sama sepertiku. Hanya saja, dia mungkin lebih naif, lebih mudah percaya pada janji manis seorang lelaki beristri. Malam itu, saat mengecek email, ada pesan dari Mas Dwiki melalui email kantornya. Salinan resmi somasi pra-perceraian, menuduhku melakukan penelantaran rumah tangga dan penggelapan uang. Aku hanya tersenyum getir. Dia sedang panik, dan itu membuatnya melakukan kesalahan-kesalahan strategis. Dengan tenang, kubalas email itu. Semua tuduhan tidak berdasar. Saya memiliki bukti poligami tidak sah dan penggelapan uang keluarga untuk membiayai keluarga lain. Kita bertemu di pengadilan. Lalu ku mematikan ponselku. Aku butuh istirahat. Besok adalah hari baru. Hari di mana aku harus mulai membangun kembali kehidupan untukku dan Miko. Perang mungkin baru saja dimulai, tapi setidaknya aku sudah mengambil benteng pertamanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. 2 minggu telah berlalu sejak kepergian Dinda dan Miko. Dwiki duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang kini terasa sangat besar dan sunyi. Dingin. Setiap sudut rumah ini berteriak mengingatkannya pada kegagalannya. Foto-foto keluarga yang dulu menjadi kebanggaannya, kini seolah menatapnya dengan tatapan menghakimi. Ponselnya berdering. Dari layar terpampang foto Ayu dan Cynthia. Dia menghela napas berat sebelum mengangkat. Dwiki, kapan kamu pulang? Cynthia demam dan menangis terus minta papa. Suara Ayu di seberang terdengar cemas. Aku tidak bisa sekarang. Ayu, ada urusan penting. Urusan penting? Anakmu di sini sakit. Atau kamu masih sibuk mengejar Dinda yang sudah jelas membencimu? Jangan mulai, Ayu. Aku sudah lelah. Kamu lelah? Aku yang harus menghadapi tetangga yang membicaraiku sebagai pelakor. Aku yang harus menjelaskan pada Cynthia kenapa papanya tidak pernah pulang tepat waktu. Kamu pikir hidupku mudah? Dwiki memejamkan mata. Kata-kata Ayu seperti pukulan bertubi-tubi. Aku akan transfer uang untuk berobat Cynthia. Aku benar-benar tidak bisa datang sekarang. Uang? Selama ini hanya uang yang bisa kau beri? Aku butuh suami, Dwiki. Cynthia butuh ayah. Kau tahu situasiku sekarang, Ayu. Perusahaan mengancam akan memecatku karena performa menurun. Dinda mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Aku kewalahan. Suara Ayu tiba-tiba berubah dingin. Kalau begitu, mungkin lebih baik aku dan Cynthia yang pergi. Sepertinya kami hanya beban bagimu sekarang. Jangan bicara seperti itu. Tapi telepon sudah ditutup. Dwiki melemparkan ponselnya ke sofa. Kepalanya pusing. Dia terjepit di antara dua dunia yang sama-sama ingin dipertahankannya. Tapi kini keduanya runtuh bersamaan. Keesokan harinya di kantor, atasan langsungnya, Pak Handoko, memanggilnya ke ruang rapat. Dwiki, ini sudah ketiga kalinya kamu membuat kesalahan dalam laporan keuangan klien, kata Pak Handoko dengan wajah serius. Klien mengeluh, mereka mengancam akan pindah ke perusahaan lain. Maaf, Pak, saya ada masalah keluarga. Kami semua punya masalah keluarga, Dwiki. Tapi profesionalisme harus dijaga. Bos besar sudah bertanya tentang performamu yang menurun drastis. Dwiki menunduk.
Pikirannya berputar-putar. Tagihan sekolah Cynthia, tuntutan nafkah dari Dinda, cicilan rumah untuk Ayu, dan sekarang ancaman di pekerjaan. Saya janji akan memperbaiki, Pak. Ini peringatan terakhir, Dwiki. Kalau ada satu kesalahan lagi, saya tidak bisa membelamu. Sepulang kerja, bukannya pulang ke rumah kosongnya, Dwiki malah menyetir ke rumah Ayu. Saat pintu terbuka, wajah Ayu terlihat bengkak dan lelah. Cynthia bagaimana? Tanya Dwiki masuk tanpa salam. Sudah agak membaik. Tapi dia terus bertanya kenapa papa tidak menjenguknya kemarin. Dwiki masuk ke kamar Cynthia. Anak kecil itu terbaring lemah, wajahnya pucat. Papa, bisik Cynthia lemah. Duduk di tepi tempat tidur, Dwiki menggenggam tangan mungil Cynthia. Papa di sini, sayang. Papa janji main boneka sama Cynthia. Kapan? Sun, sayang. Sun. Dari pintu kamar, Ayu berdiri dengan tangan disilang. Kau selalu bilang Sun, Dwiki. Tapi Sun Mu tidak pernah datang. Ayu, tolong. Aku sedang under pressure. Kami juga under pressure. Suara Ayu meninggi. Aku harus berhenti dari pekerjaanku karena kau bilang akan menafkahi kami. Sekarang, dengan uang seadanya, bagaimana aku harus membesarkan Cynthia? Aku kan sudah bilang akan transfer. Aku tidak mau uangmu. Aku mau kehadiranmu. Aku mau ayah untuk Cynthia. Cynthia mulai menangis. Jangan berantem. Dwiki berdiri, merasa seperti orang asing di rumah yang dia dirikan sendiri. Aku harus pergi. Ada meeting penting besok pagi. Harus persiapan. Ayu tertawa getir. Lari lagi? Has. Setiap kali masalah datang, kau selalu lari. Dwiki tidak menjawab. Dia mencium kening Cynthia, lalu berjalan ke pintu. Saat dia membuka pintu, Ayu berkata dengan suara datar. Kalau kau pergi sekarang, jangan kembali. Dwiki berhenti sebentar, tapi kemudian melanjutkan langkah. Dia masuk ke mobil, menyetir tanpa tujuan. Dia tidak bisa pulang ke rumah Dinda, tidak betah di rumah Ayu, dan tidak kuat menghadapi kesendirian di rumahnya sendiri. Akhirnya, dia berhenti di sebuah warung kopi tengah malam. Sendiri, menatap gelas kopi yang sudah dingin. Ponselnya berdering, notifikasi dari bank. Saldo rekeningnya menipis. Tagihan menumpuk. Hidup yang dulu terasa terkendali, kini berantakan. Dia mencoba menelepon Dinda, tapi langsung masuk voicemail. Mencoba menelepon Ayu, tidak diangkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dwiki merasa benar-benar sendiri. Terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkannya, tanpa tahu harus memulai perbaikan dari mana. Kopi yang dia teguk terasa pahit. Seperti hidupnya sekarang. Dan untuk pertama kalinya, air mata pria itu akhirnya jatuh, menetes ke dalam gelas kopi, menyatu dengan kepahitan yang harus dia telan sendiri. Malam di rumah nenek terasa berbeda. Kamar yang dulu penuh dengan mainan dan kenangan masa kecilku, kini menjadi tempat persembunyian sementara bagi kami. Miko sudah kubujuk untuk tidur di kamar sebelah bersama nenek, sementara aku butuh kesendirian untuk memulihkan diri. Tapi tepat saat aku hendak mematikan lampu, pintu kamar terbuka pelan. Bunda, aku tidak bisa tidur, bisik Miko, berdiri di balik pintu dengan bantal dan selimut favoritnya. Ayo masuk, sayang. Aku membukakan selimut, memberinya tempat di sampingku. Dia meringkuk mendekat, mencari kehangatan. Untuk beberapa saat, kami hanya diam dalam pelukan, mendengarkan suara jangkrik di luar jendela. Bunda, suaranya lirih memecah kesunyian. Kenapa papa melakukan itu? Apa kita tidak cukup baik? Pertanyaannya membuat dadaku sesak. Bagaimana menjelaskan kompleksitas hati manusia pada anak berusia 5 tahun? Bukan itu, sayang. Kita lebih dari cukup baik. Terkadang, orang melakukan hal-hal yang salah bukan karena orang di sekitarnya tidak baik, tapi karena ada yang tidak beres dalam hatinya. Tapi papa bilang cinta kita. Kalau cinta, harusnya tidak menyakiti, kan? Aku menarik napas dalam. Kau benar, nak. Cinta seharusnya tidak menyakiti. Tapi orang yang kita cintai kadang bisa membuat keputusan yang salah. Dan ketika itu terjadi,
Kita harus belajar melindungi diri sendiri. Miko diam sebentar, lalu bertanya lagi, anak perempuan itu, Cynthia? Dia juga sedih seperti Miko. Ya, sayang. Dia pasti juga sedih. Dan itu bukan salah kalian berdua. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Apakah kita akan bertemu lagi dengan Papa? Pertanyaan ini yang paling sulit. Ibu tidak tahu, sayang. Untuk sementara, kita akan tinggal di sini dengan nenek. Papa butuh waktu untuk memperbaiki dirinya. Tapi aku kangen Papa, bisiknya. Suaranya mulai terisak. Aku kangen waktu Papa ajak main bola. Waktu Papa bacakan cerita sebelum tidur. Waktu. Dia tidak bisa melanjutkan. Tangisnya meledak, keras dan menyayat hati. Aku memeluknya erat, membiarkan air mataku mengalir bersamanya. Ini pertama kalinya sejak kejadian di sekolah, Miko menangis sejadi ini. Bunda di sini, sayang. Bunda akan selalu di sini untukmu. Janji? Dia bertanya di sela isakannya. Janji. Bunda mungkin tidak bisa menggantikan Papa, tapi Bunda akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Setelah tangisnya mereda, Miko mendongak. Matanya yang bengkak memandangku serius. Bunda, kita berdua saja sudah jadi keluarga, kan? Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Tentu saja, sayang. Keluarga tidak selalu tentang Papa, Bunda, dan anak. Keluarga adalah tentang orang-orang yang saling menyayangi dan melindungi. Kita berdua adalah keluarga. Dia akhirnya tertidur di pelukanku. Napasnya masih tersendat-sendat. Tapi ada kedamaian di wajahnya yang sudah lama tidak kulihat. Keesokan paginya, saat sarapan, Miko kembali menunjukkan keanehan. Dia memisahkan makanannya dengan rapi di piring. Nasi di satu sisi, lauk di sisi lain, sayur di tengah. Kenapa makannya dipisah-pisah, sayang? Tanya neneknya. Biar Papa tidak marah. Papa bilang makan harus rapi, jawab Miko polos. Ibuku dan aku saling pandang. Bahkan dalam hal-hal kecil, bayangan Mas Dwiki masih menghantui Miko. Miko, panggilku lembut. Di sini, kita bisa makan dengan cara kita sendiri. Yang penting tidak berantakan dan habis. Tidak perlu dipisah-pisah seperti itu. Dia memandangku, lalu perlahan mulai mencampur nasinya dengan lauk. Senyum kecil muncul di wajahnya saat dia menyendok nasi campur itu ke mulutnya. Enak, Bunda. Lebih enak dicampur. Saat itu aku sadar, pemulihan Miko tidak akan instan. Butuh waktu untuk menghapus pola-pola yang sudah tertanam, butuh kesabaran untuk menjawab setiap pertanyaannya, butuh cinta yang konsisten untuk meyakinkannya bahwa dunia masih aman, meski fondasinya sudah goyah. Di taman belakang, saat Miko bermain sendiri, ibuku mendekatiku. Dia akan baik-baik saja, nak. Anak-anak itu kuat. Yang penting dia tahu dia dicintai. Aku mengangguk, memperhatikan Miko yang sekarang sedang asyik mengumpulkan daun kering. Mungkin ibuku benar. Miko kuat. Tapi sebagai ibunya, aku berjanji akan menjadi lebih kuat lagi. Untuknya, untuk kami berdua. Setiap pertanyaannya akan kujawab dengan jujur. Setiap ketakutannya akan kutenangkan. Dan setiap lukanya akan kusembuhkan dengan cinta. Karena di tengah semua kekacauan ini, dialah alasan terkuatku untuk tetap berdiri. 2 minggu berlalu sejak kami tiba di rumah ibu. Kehidupan baru mulai terbentuk dalam ritme yang berbeda. Pagi-pagi, aku mengantar Miko ke sekolah barunya. Sekolah negeri yang sederhana tapi penuh perhatian. Siangnya, aku mulai merintis usaha catering kecil-kecilan dari dapur ibu, memanfaatkan keahlian masak yang selama ini hanya untuk keluarga. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan pesanan untuk 10 kotak makan malam, bel pintu berbunyi. Miko yang sedang mengerjakan PR di meja makan langsung melonjak. Aku yang buka. Nek, teriaknya. Sebelum ibu atau aku bisa mencegahnya, Miko sudah membuka pintu. Dari dapur, aku mendengar suaranya yang tiba-tiba sunyi. Papa. Hatiku berhenti berdetak. Aku bergegas ke ruang depan. Dan benar, di balik pintu berdiri Mas Dwiki. Dia terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Matanya berkantung, bajunya kusut, dan ada kesan putus asa yang menyelimuti seluruh tubuhnya.
Dinda, katanya, suaranya serak. Bisa kita bicara? Miko berdiri di antara kami, wajahnya campur aduk antara senang dan bingung. Papa datang jemput kita? Kita pulang. Bukan, sayang, jawabku cepat. Papa hanya mau bicara dengan Bunda sebentar. Ibu muncul dari kamar, langsung menarik Miko pelan. Ayo, Miko, bantu Nek di dapur. Biarkan Bunda dan Papa bicara. Setelah mereka pergi, aku mempersilakan Mas Dwiki masuk. Dia duduk di sofa, tangannya terus-menerus meremas-remas. Apa yang kau mau, Mas? Tanyaku, tetap berdiri. Dinda, aku. Dia terisak, menyembunyikan wajahnya di tangannya. Aku tidak sanggup lagi. Hidupku hancur. Aku diam, membiarkannya berbicara. Ayu mengusirku. Cynthia tidak mau lagi memanggilku papa. Pekerjaanku dipecat kemarin. Dan kau dan Miko. Dia tidak bisa melanjutkan. Kami tidak dimanapun, Mas. Kami di sini, mencoba bertahan. Dia mengangkat wajah, matanya merah. Aku tahu aku salah, Dinda. Sangat salah. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Memperbaiki bagaimana? Dengan kembali seperti dulu? Itu tidak mungkin. Tidak. Bukan seperti dulu. Kita mulai dari awal. Aku akan cerai dari Ayu. Pernikahan kami tidak sah. Aku akan cari pekerjaan baru. Aku akan jadi suami dan ayah yang lebih baik. Aku duduk di seberangnya, memandangnya dengan tenang. Kau tahu, Mas, yang paling menyakitkan bukanlah kau punya wanita lain. Tapi kau membiarkan kami, membiarkan Miko, percaya bahwa segala sesuatu baik-baik saja. Kau membiarkan kami tertidur dalam kebohongan. Aku tahu, aku bodoh, aku egois, tangisnya kini tak terbendung. Tapi tolong, demi Miko, dia butuh ayah. Jangan menggunakan Miko sebagai alasan, Hardikku, untuk pertama kalinya suaraku meninggi. Kau tidak memikirkan Miko saat kau menikahi Ayu. Kau tidak memikirkan Miko saat kau menghabiskan waktu dengan keluarga lain. Sekarang, saat segalanya berantakan, kau teringat Miko. Dia terdiam, menunduk. Kau benar. Aku tidak pantas. Pertanyaannya bukan pantas atau tidak, Mas. Tapi apakah ini yang terbaik untuk Miko? Dan untukku? Hidup dalam bayang-bayang ketidakpercayaan? Selalu bertanya-tanya apakah kau jujur? Apakah kau di mana kau katakan? Aku akan berubah. Aku bersumpah. Aku pernah mempercayai sumpahmu, Mas. Saat pernikahan kita. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Kau datang ke sini karena kau kehilangan segalanya. Bukan karena kau tiba-tiba menyadari kesalahanmu. Jika Ayu tidak mengusirmu, jika perusahaan tidak memecatmu, apakah kau akan datang ke sini? Dia tidak menjawab. Dan itu adalah jawabannya. Dinda, setidaknya izinkan aku bertemu Miko. Dia anakku. Aku tidak melarangmu bertemu Miko. Tapi harus bertahap. Dan dengan pengawasan. Aku tidak bisa mempercayaimu sepenuhnya. Belum. Dia mengangguk. Wajahnya berseri sedikit. Terima kasih. Itu sudah lebih dari yang kuharapkan. Saat dia berdiri untuk pergi, dia berbalik. Aku benar-benar menyesal, Dinda. Bukan karena akibatnya, tapi karena telah menyakitimu dan Miko. Aku mengerti jika kau tidak bisa memaafkanku sekarang. Tapi aku akan berusaha membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Setelah dia pergi, Ibu dan Miko keluar dari dapur. Miko langsung memelukku. Bunda, Papa bilang apa? Apa kita pulang? Tidak, sayang. Tapi Papa akan datang menjengukmu kadang-kadang. Apakah kau mau? Miko memikirkan sejenak. Kalau Papa tidak bohong lagi, aku mau. Aku memeluknya erat. Mungkin suatu hari nanti, luka ini akan sembuh. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memaafkan. Tapi untuk sekarang, yang terbaik adalah melanjutkan hidup kami, dengan atau tanpa Mas Dwiki. Karena kami telah belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada satu orang saja. Kebahagiaan adalah pilihan.
dan hari ini, kami memilih untuk bahagia dengan cara kami sendiri. Hari-hari berlalu setelah kunjungan Mas Dwiki yang mengenaskan. Aku fokus pada usaha catering yang mulai menunjukkan perkembangan. Pesanan bertambah dari 10 menjadi 20 kotak per hari, lalu 30. Aku bahkan harus merekrut 2 tetangga ibu untuk membantu. Dalam kesibukan baru ini, lukaku perlahan mulai mengering, digantikan oleh kepuasan melihat usahaku tumbuh dan Miko mulai tersenyum lagi. Suatu Senin yang sibuk, saat aku sedang menata nasi dalam kotak makan, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. "Halo?" jawabku sambil tetap bekerja. "Selamat pagi, apakah ini Ibu Dinda?" Suara perempuan yang terdengar muda dan gugup. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Ini, Ayu. Ibu ingat saya." Jari-jariku berhenti bekerja. Apa yang diinginkan wanita ini sekarang? "Iya, saya ingat. Ada yang bisa saya bantu?" "Dengar-dengar ibu punya usaha catering yang lumayan sukses. Saya ingin memesan untuk acara arisan di kompleks saya. Tapi..." Suaranya terputus-putus. Saya harus jujur, budget saya terbatas. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi ini. Ayu, yang dulu menjadi bagian dari kehancuran rumah tanggaku, kini memesan catering dariku? "Berapa budget ibu?" tanyaku akhirnya. 200.000 untuk 15 orang. Saya tahu itu kecil, tapi itu memang di bawah harga normalku. Tapi sesuatu dalam hatiku terdorong untuk bertanya lebih jauh. Biasanya saya beri harga 300.000 untuk jumlah segitu. Tapi boleh saya tahu, kenapa ibu memilih catering saya? Dia menarik napas dalam. "Karena saya dengar masakan ibu enak. Dan saya ingin melihat sendiri seperti apa wanita yang bisa membuat Dwiki begitu terobsesi hingga dia harus berbohong pada kami berdua." Jawabannya jujur dan menyentak. "Baik, saya terima pesanannya. Tapi dengan syarat, ibu harus jujur tentang reviewnya nanti." "Terima kasih, Ibu Dinda. Benar-benar terima kasih." Setelah memastikan detail pesanannya, kami menutup telepon. Ibu yang mendengar pembicaraan itu mengangkat alis. "Kau yakin mau menerima pesanannya, Dinda?" "Kenapa tidak? Uangnya halal. Dan aku ingin dia tahu bahwa aku tidak terpuruk seperti yang mungkin dia bayangkan." Hari pelaksanaan pesanan tiba. Aku mengantarkan sendiri pesanan ke alamat Ayu. Rumahnya sederhana, di komplek perumahan menengah yang jauh lebih sederhana dari rumah kami dulu. Saat pintu terbuka, Ayu terlihat lebih kurus dan lelah dari pertemuan singkat kami di sekolah. "Ibu Dinda, silakan masuk." Dia mempersilakan aku masuk dengan sopan. Aku membawa kotak-kotak makanan ke meja makan. Rumahnya rapi tapi terasa kosong. Beberapa boks kardus masih terlihat di sudut ruangan. Sepertinya baru saja pindah atau akan pindah. "Saya pindah dari rumah yang dulu," kata Ayu seolah membaca pikiranku. "Setelah Dwiki pergi, saya tidak sanggup bayar sewa." "Di mana Dwiki sekarang?" tanyaku tanpa sengaja. Dia menghela napas. "Entah. Terakhir kali kami bertemu, dia meminjam uang saya, uang tabungan terakhir saya, dengan janji akan membayar sebulan kemudian. Tapi dia menghilang sejak itu." Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ada rasa iba yang aneh pada wanita ini. "Cynthia di mana?" tanyaku untuk mengubah topik. "Di sekolah. Dia dapat beasiswa di SD negeri dekat sini." "Syukurlah, karena saya harus mulai dari nol lagi." Saat aku hendak pergi, Ayu memegang lenganku. "Ibu Dinda, saya ingin minta maaf. Sungguh-sungguh. Saya tidak tahu dia sudah berkeluarga. Dia bilang dia duda, dan saya terlalu naif untuk mempercayainya." Aku memandangnya. Di matanya ada penyesalan yang tulus. "Saya terima maaf ibu. Tapi bukan ibu yang harus meminta maaf. Yang salah adalah orang yang dengan sengaja membohongi kita berdua." Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu bisa membencinya, tapi saya masih sayang padanya." "Bodoh, ya." "Tidak bodoh. Tapi ibu harus memilih untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Untuk Cynthia." Saat aku sampai di mobil, ada pesan masuk dari Mas Dwiki.
Ayu bilang kau datang ke rumahnya. Kau masih berhubungan dengannya. Aku menghela napas. Karma sedang bekerja dengan caranya sendiri. Sekarang dia yang cemburu, dia yang takut kehilangan. Tapi sudah terlambat. Baik untukku maupun untuk Ayu, kami telah belajar untuk tidak lagi menjadikannya pusat kehidupan kami. Kubalas pendek, itu urusan bisnis saya. Jangan ikut campur. Lalu kuhapus pesannya. Aku punya pesanan catering lain yang harus diantar, punya anak yang harus dijemput dari sekolah, punya kehidupan yang harus dijalani. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan itu terasa sepenuhnya milikku, tanpa bayang-bayang seorang Dwiki yang selalu membuatku meragukan diri sendiri. Karma mungkin perlahan menjalankan pekerjaannya pada Mas Dwiki. Tapi bagiku, kebebasan adalah karma terindah yang bisa kuterima. Dwiki duduk di bangku taman kota, menatap surat pemecatan yang sudah kusut di tangannya. Kata-kata, dengan ini menyatakan pemecatan tidak hormat, masih terasa seperti pukulan di solar plexus, membuatnya sulit bernapas. 6 tahun dedikasinya untuk perusahaan itu berakhir dengan noda. Bukan hanya dipecat, tapi dipecat dengan catatan buruk yang akan menyulitkannya mendapatkan pekerjaan baru. Kesalahan fatal dalam laporan keuangan klien utama, kerugian material yang signifikan, melanggar kode etik profesional. Dia menyembunyikan wajahnya di tangannya. Semua ini bermula ketika dia tidak bisa fokus. Pikirannya selalu terbagi. Khawatir pada Dinda dan Miko yang menolak komunikasi, cemas pada Ayu dan Cynthia yang terus menuntut, dan yang paling menghancurkan, rasa bersalah yang menggerogotinya dari dalam. Ponselnya bergetar. Dari bank. Pemberitahuan bahwa cicilan mobilnya sudah jat tempo dan akan dikenakan denda. Dia mematikan ponselnya. Tabungannya sudah habis, separuh dibawa Dinda, separuh lagi habis untuk membiayai 2 rumah dan mencoba menyenangkan Ayu yang semakin menuntut. Dwiki. Dia mengangkat kepala. Berdiri di depannya adalah Reza, rekan kerjanya dulu. Wajah Reza menunjukkan ekspresi campur aduk antara kasihan dan tidak ingin terlibat. Reza, apa kau dengar? Reza mengangguk, duduk di sampingnya. Seluruh kantor sudah tahu. Bos besar marah besar. Kau tahu klien itu menyumbang 40% pendapatan perusahaan. Dwiki mengangguk lesu. Aku tidak sengaja. Semua orang tahu kau sedang tidak fokus, Dwiki. Tapi kesalahan ini terlalu fatal. Reza menatapnya dengan serius. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dulu kau adalah auditor terbaik di kantor kita. Dwiki tertawa getir. Aku menghancurkan hidupku sendiri, Res. Aku punya 2 keluarga, dan sekarang kehilangan keduanya. Reza menghela napas. Aku dengar tentang itu. Dinda sudah cerita pada istriku. Dinda. Nama itu masih menyakitkan. Bagaimana dia sekarang? Dia baik-baik saja. Usaha cateringnya mulai dikenal. Miko juga sudah mulai sekolah di tempat baru. Reza berdiri. Aku harus pergi. Cuma ingin memastikan kau baik-baik saja. Setelah Reza pergi, Dwiki kembali sendirian. Dia berjalan tanpa tujuan, akhirnya berhenti di depan sekolah Miko yang dulu, tempat di mana segalanya mulai berantakan. Pagar yang sama, halaman yang sama, tapi sekarang dia adalah orang asing yang tidak diinginkan. Papa. Dwiki berbalik. Di belakangnya berdiri Miko, memakai seragam sekolah barunya. Tangannya digandeng seorang wanita parubaya, mungkin pengasuh yang dipekerjakan Dinda. Miko. Dwiki berjongkok, membuka pelukan. Tapi Miko tidak berlari ke pelukannya seperti dulu. Papa kenapa di sini? Tanya Miko, tetap berdiri di tempat. Aku hanya lewat. Bagaimana sekolahmu? Biasa saja. Miko menunduk. Papa, aku harus pulang. Bunda bilang tidak boleh terlambat. Tunggu. Dwiki merogoh saku, mengeluarkan uang terakhirnya, Rp50.000. Ini untuk jajan. Miko memandang uang itu, lalu menatap wajah Dwiki. Bunda bilang tidak boleh terima uang dari papa. Katanya papa sudah punya tanggungan lain. Kalimat itu lebih menyakitkan dari surat pemecatan. Anaknya sendiri, yang dulu selalu merindukannya, sekarang menolak pemberiannya.
Baiklah, kalau begitu, bisik Dwiki, memasukkan uang kembali ke saku. Sampaikan salam untuk bundamu. Miko mengangguk, lalu pergi digandeng pengasuhnya. Dia tidak sekalipun menoleh. Malam itu, dalam kamar losmen murah yang sekarang menjadi tempat tinggalnya, Dwiki menatap langit-langit kamar. Ponselnya menyala. Ada 3 panggilan tak terjawab dari Ayu dan 1 pesan. Cynthia dirawat di RS. Butuh uang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada harapan. Karma yang selama ini dia anggap sebagai konsep abstrak, kini menjadi kenyataan yang menghancurkan. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, kini kembali padanya dengan bunga yang berlipat ganda. Dia mengambil selembar kertas, mulai menulis surat untuk Dinda. Bukan untuk meminta maaf lagi, dia tahu kata-kata sudah tidak ada artinya. Tapi untuk memberitahu bahwa dia mengerti sekarang. Mengerti bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menghormati. Bahwa keluarga bukan tentang jumlah, tapi tentang kejujuran dan komitmen. Surat itu tidak pernah sampai pada Dinda. Pagi harinya, Dwiki merobek-robeknya dan membuangnya ke tempat sampah. Kata-kata tidak akan memperbaiki apapun. Hanya tindakan yang bisa, dan untuk itu, dia harus bangkit dari keterpurukan ini. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada yang tersisa untuk dibangkitkan? 6 bulan telah berlalu sejak kepergianku dari rumah yang dulu. Usaha cateringku, yang kubaptis Dinda's Kitchen, telah berkembang melampaui ekspektasiku. Dari pesanan 10 kotak per hari, kini aku rutin melayani 100 kotak, plus pesanan prasmanan untuk acara-acara kantor dan arisan. Aku bahkan sudah menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota untuk dijadikan dapur produksi dan kantor. Pagi ini, seperti biasa, aku berdiri di balik kompor besar di dapur produksi, mengawasi 3 karyawanku yang sedang menyiapkan pesanan siang. Aroma rempah dan bawang memenuhi ruangan, menciptakan simfoni yang lebih menenangkan bagiku daripada aroma parfum mahal manapun. Ibu Dinda, ada tamu, panggil Sari, salah satu karyawanku, dari ruang depan. Aku membersihkan tangan, lalu berjalan ke ruang penerima tamu. Yang menunggu adalah Bu Ranti, pengacaraku, dengan segumpal dokumen di tangannya. Dinda, senang melihat usaha berkembang pesat, katanya sambil tersenyum, memandangi ruangan yang rapi dan profesional. Terima kasih, Bu. Mari kita ke ruang belakang. Di ruang kerjaku yang sederhana, Bu Ranti membuka map berisi dokumen-dokumen. Proses perceraian sudah hampir selesai. Sidang terakhir minggu depan. Dwiki tidak membantah lagi, bahkan menyetujui semua tuntutanmu. Aku mengangguk, tidak merasa menang atau kalah. Bagaimana keadaannya? Bu Ranti menghela napas. Tidak baik. Dia tinggal di losmen murah, dan menurut informasi terakhir, bekerja serabutan sebagai sopir taksi online. Tampaknya dia benar-benar kehilangan segalanya. Sebagian diriku merasa iba, tapi sebagian lagi mengingatkanku bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Yang penting untukku adalah hak asuh Miko tetap di tanganku, dan dia tetap bisa bertemu Miko dengan pengawasan. Sudah diatur dalam perjanjian. Sekarang, tentang pembagian harta. Bu Ranti mengeluarkan beberapa dokumen. Kau mendapatkan rumah dan mobil, sementara dia mendapatkan apartemen kecil yang dia beli untuk wanita itu. Untuk Ayu, kataku menyelesaikan kalimatnya. Tapi saya dengar Ayu sudah pindah dari sana. Iya, apartemen itu sekarang disewakan. Itu satu-satunya sumber penghasilannya saat ini. Sore harinya, saat aku menjemput Miko dari sekolah, dia berlari dengan wajah berseri-seri memegang sebuah gambar. Bunda, lihat, aku dapat nilai A untuk gambar ini. Ku terima gambarnya. Di atas kertas, tergambar 2 orang, aku dan Miko, berdiri di depan sebuah rumah dengan asap mengepul dari cerobongnya. Di bawahnya tertulis, keluarga bahagia bersama Bunda. Mataku berkaca-kaca. Ini bagus sekali, sayang. Kenapa gambarnya cuma kita berdua? Miko mengangkat bahu. Karena keluarga kita cuma kita berdua sekarang. Tapi aku bahagia, kok. Bunda tidak pernah bohong sama Miko. Pulang ke rumah, sambil Miko mengerjakan PR-nya, aku menerima telepon dari Ayu.
Suaranya terdengar lebih cerah dari biasanya. Ibu Dinda, saya ingin memesan lagi untuk arisan besok. Tapi kali ini budgetnya lebih besar. Bagus. Ada perkembangan. Iya. Saya dapat kerja tetap sebagai resepsionis di sebuah klinik. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk saya dan Cynthia. Aku tersenyum. Selamat. Saya turut senang. Dengar-dengar, Dwiki dipecat dari pekerjaannya, katanya setelah diam sebentar. Aku tahu. Dia mencoba menghubungiku seminggu yang lalu. Minta maaf dan minta pinjam uang. Kau beri? Tidak. Aku katakan padanya bahwa aku dan Cynthia sudah mulai hidup baru. Seperti yang ibu katakan dulu, kita harus berhenti menyakiti diri sendiri. Percakapan itu membuatku merenung. Ayu dan aku, dua wanita yang dulu menjadi musuh karena seorang pria, kini justru bisa saling mendukung dalam cara yang aneh. Kami berdua adalah korban, dan kami berdua memilih untuk bangkit. Malam itu, setelah menidurkan Miko, aku duduk di teras rumah ibuku. Langit malam dipenuhi bintang, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku merasa damai. Rumah mungkin lebih sepi tanpa kehadiran seorang suami, tapi juga lebih tenang tanpa kebohongan. Kehidupan finansialku mungkin lebih sederhana tanpa gaji besar Mas Dwiki, tapi juga lebih mandiri dan membanggakan. Aku mengambil jurnal pribadiku, membuka halaman terakhir yang kutulis 6 bulan lalu. Hidupku hancur. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Di bawahnya, dengan tinta baru, kutulis, hidupku dibangun kembali. Dimulai dari diriku sendiri, untuk anakku, dengan kejujuran dan kerja keras. Dan itu lebih dari cukup. Mungkin suatu hari nanti, luka ini akan sembuh sepenuhnya. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa benar-benar memaafkan Mas Dwiki. Tapi untuk sekarang, aku bersyukur pada wanita kuat yang dulu berdiri di halaman sekolah. Wanita yang memilih untuk tidak hancur, tapi bangkit. Wanita yang memilih untuk tidak membalas dendam, tapi membangun kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu, ternyata jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Matahari terik menyinari jalanan yang padat. Ayu berdiri di halte bus, menunggu kendaraan yang akan membawanya ke klinik tempatnya bekerja. Setahun yang lalu, dia tidak akan membayangkan dirinya seperti ini. Harus naik bus umum, membawa bekal makan siang, dan memakai seragam sederhana sebagai resepsionis. Bu Ayu, tunggu. Dia menoleh. Cynthia, dengan seragam SD-nya, berlari kecil mendekat didampingi seorang tetangga yang baik hati yang rutin mengantarnya pulang sekolah. Mama, hari ini aku dapat ranking kedua, seru Cynthia bangga, mengacungkan buku rapor. Ayu memeluk putrinya erat, hati berbunga-bunga. Pintar sekali anak mama. Nanti kita rayakan, ya. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada kecemasan yang menggerogoti. Merayakan dengan apa? Gajinya sebagai resepsionis baru saja cukup untuk membayar sewa kamar kos mereka yang sempit dan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada lagi uang untuk hal-hal ekstra. Sesampainya di rumah kosnya yang berukuran 3x4 meter, Ayu segera berganti pakaian lalu mulai menyiapkan makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, dan sayur bayam. Dulu, saat masih bersama Dwiki, mereka bisa makan di restoran mewah setiap akhir pekan. Tapi kini, sesuap nasi pun harus dihitung. Mama, kapan kita bisa kembali ke rumah yang dulu? Tanya Cynthia tiba-tiba, saat mereka sedang makan malam. Ayu menelan ludah. Pertanyaan yang sama yang selalu ditanyakan Cynthia, dan selalu sulit dijawab. Rumah itu bukan milik kita, sayang. Itu milik Papa Dwiki. Tapi Papa Dwiki bilang itu rumah kita. Dia bohong ya, Ma. Ayu menghela napas. Bagaimana menjelaskan pada anak 7 tahun bahwa pria yang selama 3 tahun dipanggil Papa, ternyata adalah seorang pembohong yang sudah berkeluarga? Iya, sayang. Dia bohong. Pada Mama, dan pada kita berdua. Cynthia menatap piringnya. Teman-teman di sekolah bilang, Papa Dwiki bukan papaku yang benar. Bilang aku anak haram. Perkataan itu seperti pisau yang menyayat hati Ayu. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Dengarkan, sayang. Kamu adalah anak yang sah, lahir dari pernikahan Mama dengan papamu yang dulu yang sudah meninggal.
Papa Dwiki, dia adalah kesalahan Mama. Tapi kamu tidak pernah salah. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup Mama. Tapi keraguan dan luka sudah tertanam dalam diri Cynthia. Sejak Dwiki menghilang dari kehidupan mereka, sejak mereka harus pindah dari rumah mewah ke kamar kos sederhana, sejak teman-temannya mulai mengejeknya, Cynthia menjadi lebih pendiam dan sering murung. Keesokan harinya di klinik, saat Ayu sedang mengatur janji pasien, seorang wanita parubaya mendatanginya. "Permisi, saya ingin bertanya tentang biaya berobat di sini," kata wanita itu. Ayu mengangkat kepala, dan dadanya sesak. Itu adalah Ibu Dwiki. Wanita yang dulu menyambutnya dengan hangat, menganggapnya sebagai menantu, tapi kemudian memutuskan semua hubungan setelah mengetahui yang sebenarnya. "Ibu?" Ayu terbata-bata. Ibu Dwiki memandangnya dengan wajah datar. "Oh, Ayu. Jadi disinilah kamu bekerja sekarang?" "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Tidak. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu." Tatapannya sedikit melunak. "Dan Cynthia?" "Dia baik-baik saja. Sekarang sudah kelas 1 SD. Ibu Dwiki mengangguk. "Dengar-dengar kamu sudah berpisah dengan Dwiki?" "Aku diusirnya, Bu. Setelah uangnya habis, dan setelah aku tahu yang sebenarnya tentang Dinda dan Miko." Wanita tua itu menghela napas. "Dwiki memang salah besar. Tapi kamu juga seharusnya lebih teliti. Pernikahan siri, itu tidak pernah baik akhirnya." Ayu menunduk. "Aku tahu, Bu. Sekarang aku menyesal. Tapi saat itu, aku benar-benar percaya padanya. Sama seperti Dinda." Ibu Dwiki mengambil selebaran tarif dari meja. "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kamu bisa mandiri untuk Cynthia." Setelah Ibu Dwiki pergi, Ayu merasa lemas. Pertemuan itu mengingatkannya pada semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Percaya begitu saja pada Dwiki, menerima pernikahan siri, dan yang paling menyakitkan, tidak pernah memverifikasi cerita Dwiki tentang statusnya sebagai duda. Sore itu, saat Ayu dan Cynthia sedang berjalan pulang dari warung membeli lauk, mereka melewati sebuah mobil mewah yang terparkir. Dari dalam mobil, seorang anak perempuan melambai pada Cynthia. "Itu Miko," bisik Cynthia. Ayu menoleh. Di dalam mobil, Dinda sedang menyetir. Dia melambai kecil pada Ayu, lalu tersenyum sebelum melanjutkan perjalanan. "Kenapa mereka bisa naik mobil bagus, sedangkan kita harus jalan kaki?" rengek Cynthia. "Karena mereka tidak menggantungkan hidupnya pada kebohongan," pikir Ayu dalam hati. Tapi dia tidak mengatakannya pada Cynthia. "Mama janji, suatu hari nanti kita juga akan punya mobil sendiri. Tapi kita harus kerja keras dulu." Cynthia tidak menjawab, hanya menarik tangan Ayu lebih kuat. Dalam diam, Ayu berjanji akan memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya, tanpa bantuan siapapun, apalagi bantuan dari pria yang sudah membohonginya. Karma mungkin telah memberinya pelajaran pahit, tapi dari kepahitan itulah, dia belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dan untuk Cynthia, dia akan menjadi contoh bahwa seorang wanita bisa kuat dan mandiri, meski harus memulai dari nol. Minggu pagi yang cerah. Aku mengajak Miko ke taman kota yang baru saja direnovasi. Setelah seminggu penuh kerja, kami berdua butuh waktu berkualitas bersama. Miko dengan antusias membawa sepeda barunya, hadiah dari neneknya untuk kenaikan kelasnya yang gemilang. "Bunda, lihat aku bisa!" teriak Miko sambil mengayuh sepedanya dengan lancar di jalur khusus. Aku tersenyum, mengikutinya dari belakang sambil berjalan kaki. "Hati-hati, sayang." Taman itu ramai dengan keluarga. Suara tawa anak-anak, obrolan orang tua, dan kicau burung menciptakan simfoni kehidupan yang damai. Dalam momen seperti ini, aku benar-benar bersyukur bisa memberikan kedamaian seperti ini untuk Miko. Tiba-tiba, Miko mengerem sepedanya mendadak. "Bunda, itu Cynthia." Dia menunjuk ke arah ayunan. Benar, di sana ada Cynthia sedang duduk sendirian, mengayunkan kakinya pelan. Ayu duduk di bangku tak jauh darinya, terlihat sedang memerhatikan sesuatu di ponselnya. Aku merasa jantung berdebar. Ini pertama kalinya kami bertemu secara tidak sengaja sejak kejadian di sekolah setahun yang lalu. "Bunda,
Boleh aku menyapa Cynthia? Tanya Miko dengan suara kecil. Aku memandang Miko. Di matanya tidak ada kebencian atau kemarahan, hanya rasa penasaran dan mungkin sedikit empati. Tentu saja, nak, tapi jangan lama-lama, ya. Miko mengangguk, lalu mendorong sepedanya perlahan ke arah ayunan. Aku memutuskan untuk tetap di tempat, memberi mereka ruang. Dari kejauhan, kulihat Miko menyapa Cynthia. Awalnya Cynthia terlihat kaku, tapi kemudian mereka mulai berbicara. Tak lama, Ayu mendekatiku. Wajahnya menunjukkan kecemasan. Ibu Dinda, maaf, kami tidak tahu kalau kalian akan kesini juga, katanya cepat. Tidak apa-apa, Bu Ayu. Ini taman umum, semua orang berhak berada di sini. Kami berdiri dalam diam sesaat, memerhatikan kedua anak yang kini sedang bergantian menggunakan sepeda Miko. Bagaimana kabar ibu? Tanyaku akhirnya, memecah keheningan yang canggung. Ayu tersenyum getir. Hidup. Bekerja, membesarkan Cynthia, membayar tagihan. Tidak mudah, tapi lebih tenang. Aku mengerti perasaan itu. Dia menatapku. Ibu Dinda, aku ingin sekali lagi meminta maaf. Dulu di sekolah, saat kita pertama bertemu, aku bersikap tidak baik. Sudah lama berlalu, Bu Ayu. Dan seperti yang kukatakan dulu, yang salah adalah mereka yang membohongi kita, bukan kita. Cynthia tiba-tiba berlari mendekati kami, diikuti Miko. Mama, Miko mau pinjamkan sepedanya untukku. Ayu memandangku, meminta izin. Aku mengangguk. Tentu, tapi hati-hati ya. Setelah kedua anak kembali ke area bermain, Ayu bercerita. Cynthia sering bertanya tentang Miko. Dia ingat pertemuan kita di sekolah dulu. Bagaimana Cynthia menghadapi semua ini? Tidak mudah. Dia sering diejek di sekolah karena dianggap tidak punya ayah. Dulu saat masih bersama Dwiki, dia pikir semua baik-baik saja. Sekarang, Ayu menghela napas. Sekarang dia harus menghadapi kenyataan bahwa pria yang dipanggil papa selama 3 tahun ternyata bukan miliknya. Perkataan itu menyentuh hatiku. Dalam banyak hal, nasib Cynthia bahkan lebih menyedihkan dari Miko. Setidaknya Miko tahu dari awal siapa ayahnya, dan masih bisa bertemu meski terbatas. Bu Ayu, kataku tiba-tiba. Minggu depan ada acara ulang tahun Miko yang ke-6. Cynthia boleh datang jika mau. Ayu terkejut. Serius? Tapi ini untuk anak-anak. Mereka tidak seharusnya menanggung beban kesalahan kita. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ibu Dinda. Cynthia, dia jarang dapat undangan ulang tahun sejak kami pindah. Saat kami akan pulang, Miko mendekati Cynthia. Sampai jumpa di pesta ulang tahunku ya. Nanti Bunda kasih alamatnya. Cynthia mengangguk antusias, memeluk erat undangan sederhana yang dibuat Miko tadi malam. Di dalam mobil, Miko bertanya, Bunda, kenapa kita mengundang Cynthia? Bukankah dulu Papa? Papa yang salah, sayang. Bukan Cynthia. Dan setiap anak berhak memiliki teman. Miko memandangku, lalu tersenyum. Bunda baik sekali. Tidak, pikirku. Ini bukan tentang baik atau tidak. Ini tentang memahami bahwa dalam kehidupan, kita semua saling terhubung dalam cara yang rumit. Ayu dan aku mungkin pernah menjadi musuh, tapi kami berdua adalah ibu yang mencintai anak-anaknya. Dan untuk anak-anak itu, kami harus belajar memaafkan, bukan untuk orang lain, tapi untuk memberi mereka masa depan yang lebih ringan, tanpa beban kebencian warisan dari generasi sebelumnya. Pertemuan tak terduga ini mungkin adalah takdir yang memberi kami kesempatan untuk menutup luka lama. Dan untukku, melihat senyum Miko dan Cynthia bermain bersama, itu sudah cukup berarti. Hujan mengguyur kota dengan deras, menciptakan genangan air di jalanan yang sudah rusak. Dwiki berdiri di bawah atap sebuah warung rokok yang bocor, menunggu hujan reda. Jaketnya yang sudah usang basah kuyup, tidak mampu lagi menahan dinginnya angin malam. Di tangannya, segenggam receh, hasil dari sehari mengendarai taksi online yang bahkan tidak cukup untuk membeli makan malam yang layak. Mas, mau nggak numpang di sini? Warung mau tutup, kata pemilik warung, melihatnya dengan kasihan. Dwiki mengangguk.
masuk ke dalam warung yang sempit. Aroma tembakau dan kopi murah memenuhi ruangan. Dia duduk di bangku plastik, merogoh saku untuk membeli sebungkus mie instan. Makan malam mewahnya akhir-akhir ini. Susah ya, Mas? Dulu lihat Mas sering lewat sini naik mobil bagus. Celetuk pemilik warung sambil membersihkan meja. Dwiki hanya mengangguk, tidak mau bercerita. Bagaimana mungkin dia menjelaskan bahwa setahun yang lalu, dia adalah seorang eksekutif dengan gaji puluhan juta, punya rumah mewah, 2 mobil, dan 2 keluarga. Sekarang, semua tinggal kenangan. Setelah makan, dia kembali ke losmennya. Sebuah kamar berukuran 3x3 meter dengan kasur busuk dan kamar mandi bersama. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Bahkan saat masih mahasiswa dulu, keadaannya tidak separah ini. Ponselnya yang murah berdering. Dari ibunya. Dwiki, kamu di mana? Sudah seminggu tidak menghubungi ibu. Di losmen, Bu. Lelah. Dengar, anakku. Ibu tahu kamu sedang susah. Tapi kamu tidak bisa terus seperti ini. Dinda bilang kamu bahkan tidak pernah menjenguk Miko sesuai jadwal. Dwiki menarik napas dalam. Apa gunanya, Bu? Setiap ketemu, Miko melihatku seperti melihat orang asing. Dia lebih dekat dengan pengasuhnya daripada denganku. Itu karena kamu tidak konsisten. Janji menjemputnya tidak datang. Janji menelpon tidak ditepati. Kamu pikir anak umur segitu tidak sakit hati? Diam di telepon. Ibu benar. Tapi dia terlalu malu, terlalu hancur, untuk menghadapi kenyataan bahwa dia telah menjadi ayah yang mengecewakan. Ibu, bagaimana Dinda sekarang? Makmur. Usahanya berkembang. Miko juga senang di sekolah barunya. Mereka tidak butuh kamu lagi, Dwiki. Kalimat terakhir itu seperti tamparan. Mereka tidak butuh kamu lagi. Ayu dan Cynthia juga sudah meninggalkannya. Bahkan ibunya sendiri sepertinya kecewa berat. Keesokan harinya, Dwiki memutuskan untuk mengunjungi Miko meski bukan hari yang dijadwalkan. Dia berdiri di luar pagar sekolah Miko, melihat dari kejauhan. Miko sedang bermain bola dengan teman-temannya, wajahnya cerah dan penuh tawa. Dia terlihat sehat, bahagia, dan baik-baik saja tanpa kehadirannya. Saat bel pulang berbunyi, Dwiki mendekat. Miko. Miko menoleh, wajahnya menunjukkan ekspresi campur aduk. Papa, kenapa di sini? Aku hanya ingin menemuimu. Dwiki merogoh tas, mengeluarkan mainan mobil-mobilan yang dia beli dengan uang terakhirnya. Ini untukmu. Miko memandang mainan itu, tapi tidak menerimanya. Bunda bilang tidak boleh terima hadiah dari papa. Kata Bunda, papa perlu uang untuk diri sendiri dulu. Dwiki tertunduk malu. Bahkan anaknya yang berusia 6 tahun lebih dewasa darinya. Papa, aku harus pulang. Nanti kalau terlambat, Bunda khawatir. Tunggu. Bagaimana kabarmu? Baik. Aku dapat ranking 3. Minggu depan ada pesta ulang tahunku. Tapi... Miko menunduk. Bunda bilang papa tidak bisa datang. Kata Bunda, papa belum stabil. Dwiki mengangguk pelan. Dia tidak bisa menyalahkan Dinda. Bahkan dia sendiri tidak percaya pada dirinya saat ini. Saat Miko pergi, Dwiki berdiri termenung lama. Dari kejauhan, dia melihat Dinda menjemput Miko. Mereka berpelukan, lalu masuk ke mobil yang sekarang menjadi milik Dinda sepenuhnya. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna, tanpa dirinya. Malam itu, di losmennya, Dwiki menatap dirinya di cermin kamar mandi yang kotor. Apa yang tersisa dari dirinya? Tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga, tidak ada harga diri. Karma telah menghajarnya habis-habisan. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, kini berbalik menghancurkannya. Dia ingat kata-kata Ayu saat terakhir mereka bertemu. Kamu bukan korban, Dwiki. Kamu adalah penyebab semua ini. Mungkin Ayu benar. Mungkin Dinda juga benar. Mungkin semua orang benar. Dan dialah yang salah dari awal. Dia mengambil kertas dan pena, mulai menulis surat, bukan untuk Dinda atau Ayu, tapi untuk Miko. Surat yang akan disimpannya sampai waktunya tiba. Untuk Miko, anakku.
Jika suatu hari nanti kau membaca surat ini, ketahuilah bahwa ayahmu pernah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi kesalahan terbesarnya bukanlah memiliki keluarga lain, tapi melukai orang-orang yang paling mencintainya. Tetesan air mata jatuh membasahi kertas. Untuk pertama kalinya, Dwiki tidak menangisi nasibnya sendiri, tapi menangisi rasa sakit yang telah dia timbulkan pada orang lain. Dan dalam tangisan itu, mungkin saja ada sedikit harapan untuk memulai lagi. Bukan untuk mengembalikan apa yang sudah hilang, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk dirinya sendiri. Pesta ulang tahun Miko yang ke-6 berlangsung meriah di taman bermain indoor. Sekitar 20 anak-anak berlarian dengan wajah ceria, sementara para orang tua, kebanyakan ibu-ibu klien cateringku dan teman-teman dari komunitas, duduk santai menikmati hidangan yang kusiapkan. "Bunda, lihat, Cynthia datang," seru Miko yang memakai mahkota ulang tahun, menarik-narik lenganku. Aku menoleh ke pintu masuk. Ayu berdiri di sana dengan Cynthia. Keduanya terlihat rapi dengan pakaian terbaik mereka. Cynthia memegang kado kecil yang dibungkus dengan kertas bekas yang masih bagus. Sebuah detail yang membuat hatiku tersentuh. "Selamat datang," sambutku, mempersilakan mereka masuk. Cynthia dengan malu-malu memberikan kadonya pada Miko. "Selamat ulang tahun." "Terima kasih. Ayo, main sama kita." Miko langsung menarik tangan Cynthia ke arena bermain. Ayu dan aku berdiri di pinggir, mengawasi mereka. Untuk beberapa saat, kami diam dalam keheningan yang tidak canggung. "Terima kasih sudah mengundang kami," ucap Ayu akhirnya. Cynthia sangat antusias. Dia bahkan tidak bisa tidur semalaman. Senang bisa melihat mereka bermain bersama. Ayu memandangku. "Ibu Dinda, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Aku sudah bertemu dengan Dwiki." Aku menahan napas. "Kapan?" "Seminggu yang lalu. Dia datang ke tempat kerjaku, minta maaf dan mengembalikan uang yang dulu dia pinjam." Ayu mengeluarkan selembar cek dari tasnya. Dia bilang, ini dari hasil kerja kerasnya selama sebulan sebagai kuli bangunan. Aku menerima cek itu. Jumlahnya tidak besar, tapi yang membuatku terkejut adalah perubahan yang ditunjukkan Dwiki. Dulu dia terlalu bangga untuk pekerjaan fisik seperti itu. Bagaimana keadaannya? Lebih kurus, tapi matanya berbeda. Tidak ada lagi cahaya kesombongan. Dia bilang sedang mencoba membangun kembali hidupnya dari nol. Saat kami berbicara, Miko dan Cynthia berlarian mendekati kami. "Bunda, Cynthia bilang dia tidak punya papa lagi. Bolehkan dia pinjam papaku kadang-kadang?" tanya Miko polos. Ayu dan aku saling memandang. Pertanyaan polos itu mengandung begitu banyak kompleksitas. "Sayang, papa bukanlah sesuatu yang bisa dipinjamkan," jawabku pelan. "Tapi mungkin nanti kita bisa mengajak Cynthia main bersama kita kadang-kadang." Cynthia tersenyum lebar. "Benarkah?" Ayu memeluk putrinya. "Kita lihat nanti, sayang." Setelah pesta usai dan semua tamu pulang, aku membereskan sisa-sisa perayaan dengan bantuan ibu. Miko yang kelelahan tertidur di sofa dengan masih memakai mahkota ulang tahunnya. "Ibu lihat Ayu dan Cynthia tadi?" tanya ibuku sambil membersihkan meja. "Iya, mereka baik-baik saja sekarang." "Ibu perhatikan, kau jadi lebih sering tersenyum akhir-akhir ini." Aku berhenti membereskan, tersadar pada perkataan ibu. Benar. Perlahan-lahan, tanpa kusadari, beban kebencian dan sakit hati telah terlepas dari pundakku. Mungkin karena aku sudah belajar memaafkan, Bu. Bukan untuk Dwiki atau Ayu, tapi untuk diriku sendiri. Membenci itu melelahkan. Ibu mengangguk, wajahnya bangga. "Kau tumbuh menjadi wanita yang kuat, Nak. Lebih kuat dari yang ibu kira." Malam itu, saat mengecek email, ada pesan dari Dwiki. Isinya sederhana. "Dinda, aku tahu aku tidak berhak mengucapkan selamat ulang tahun pada Miko secara langsung. Tapi tolong sampaikan padanya bahwa ayahnya berpikir tentangnya hari ini. Aku sedang berusaha menjadi lebih baik, bukan untuk mendapatkan kembali apa yang sudah hilang, tapi karena itu yang benar. Terima kasih sudah mengizinkan Ayu dan Cynthia datang ke pesta Miko. Itu sangat berarti bagi mereka. Dwiki." Aku menutup laptopku dengan perasaan damai.
Mungkin inilah yang disebut kebangkitan. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang kemampuan untuk bangkit dari puing-puing kehidupan dan menemukan kedamaian dalam penerimaan. Pengampunan bukanlah hadiah yang kita berikan pada orang yang menyakiti kita, tapi hadiah untuk diri sendiri. Dan malam ini, untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa bernapas lega tanpa beban kebencian. Besok adalah hari baru. Aku punya usaha untuk dijalankan, punya anak untuk dibesarkan, dan punya kehidupan untuk dijalani dengan penuh, tanpa harus membawa serta masa lalu yang menyakitkan. Dan itu terasa membebaskan. 2 tahun telah berlalu sejak pesta ulang tahun Miko yang ke-6. Pagi ini, aku berdiri di teras rumah baru kami. Sebuah rumah sederhana 3 kamar yang kubeli dengan hasil usahaku sendiri. Matahari pagi menyinari taman kecil di depan rumah, tempat Miko yang kini sudah berusia 8 tahun sedang membantu Cynthia, yang sekarang sering menghabiskan akhir pekan di rumah kami, menanam bunga. Bunda, lihat, bunga yang kita tanam minggu lalu sudah mulai tumbuh, seru Miko dengan bangga. Ayu, yang sedang duduk di kursi taman mendampingi kami, tersenyum. Mereka berdua kompak sekali ya. Aku mengangguk, menyeruput teh hangat. Hubungan kami berempat telah berevolusi menjadi sesuatu yang indah dan tak terduga. Setiap akhir pekan, Ayu dan Cynthia datang berkunjung. Kadang kami memasak bersama, kadang pergi ke taman, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah seperti sekarang. Kapan Mama dan Cynthia pindah ke rumah dekat sini? Tanya Miko tiba-tiba. Ayu dan aku saling memandang. Minggu depan kontrakan rumah yang baru selesai. Nak, jawab Ayu. Nanti Cynthia bisa sekolah di SD yang sama dengan Miko. Cynthia melompat kegirangan. Benarkah, Mama? Aku bisa satu sekolah dengan Miko. Benar, sayang. Dan kita tinggal hanya 3 rumah dari sini. Ini adalah perkembangan terbaru dalam hubungan kami. Ketika Ayu mengatakan ingin pindah ke kompleks perumahan yang sama, awalnya aku ragu. Tapi setelah berpikir panjang, aku menyadari bahwa kami telah menjadi semacam keluarga, bukan keluarga tradisional, tapi keluarga yang terbentuk dari saling pengertian dan dukungan. Bunda, nanti kalau Cynthia dekat, aku bisa belajar kelompok sama dia setiap hari, seru Miko antusias. Saat kami sedang asyik berbincang, sebuah mobil pick-up berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun Dwiki. Dia terlihat lebih tua dari usianya, tapi juga lebih tenang. Pakaian kerjanya yang sederhana penuh debu, tapi matanya jernih. Papa, sambut Miko dengan gembira, meski tidak semeriah dulu. Dwiki tersenyum, mengangkat sebuah pot berisi tanaman. Aku bawa ini untuk taman kalian. Katanya bagus untuk bunga-bunga yang lain. Ini adalah kunjungan rutin Dwiki, setiap 2 minggu sekali, selalu dengan membawa sesuatu untuk rumah atau untuk Miko. Tidak lagi dengan sikap meminta maaf, tapi sebagai bagian dari kehidupan kami yang baru. Dwiki, ada kopi di dapur, kataku, sudah tidak canggung lagi. Terima kasih, Dinda. Dia duduk di kursi taman, menerima cangkir kopi dari Ayu. Hubungan mereka sekarang seperti saudara, ada sejarah yang menyakitkan, tapi juga ada pengertian bahwa mereka sama-sama korban dari pilihan Dwiki sendiri. Papa, lihat, aku dan Cynthia nanam bunga. Miko menarik tangan Dwiki ke taman. Dwiki mengikuti dengan patuh, wajahnya penuh kasih sayang. Saat itulah aku menyadari betapa segala sesuatu telah berubah. Dwiki tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan kami, tapi dia tetap ada, dalam kapasitas yang terbatas, dengan batasan yang jelas, dan dengan peran yang telah kami sepakati bersama. Cynthia sudah seperti anak sendiri bagimu ya, bisik Ayu padaku. Aku tersenyum. Dia anak yang baik, dan Miko senang punya teman seperti dia. Terkadang aku masih tidak percaya kita bisa seperti ini, ucap Ayu. Dulu, di halaman sekolah itu. Jangan diingat-ingat lagi, potongku lembut. Kita punya kehidupan yang baik sekarang. Itu yang penting. Siang hari, setelah Dwiki pergi dan anak-anak sedang bermain di dalam, Ayu membantuku membereskan dapur. Dinda, aku ingin berterima kasih, katanya tiba-tiba. Kalau bukan karena kebaikan hatimu, mungkin aku dan Cynthia masih terpuruk. Aku juga belajar banyak darimu, Ayu. Tentang ketangguhan, tentang memaafkan diri sendiri.
Kami tersenyum satu sama lain. Persahabatan kami mungkin tidak biasa, diawali dengan pengkhianatan dan sakit hati, tapi justru itulah yang membuatnya kuat. Kami telah melihat sisi terburuk satu sama lain, dan memilih untuk tumbuh melampauinya. Malam itu, saat menidurkan Miko, dia memelukku erat. "Bunda, aku senang sekarang. Punya bunda, punya nenek, punya Tante Ayu, punya Cynthia, dan punya papa meski kadang-kadang. Keluarga memang datang dalam berbagai bentuk, sayang. Yang penting kita saling menyayangi." Dia mengangguk, lalu tertidur dengan senyuman. Aku berdiri di pintu kamarnya, melihatnya tidur dengan damai. Rumah ini mungkin tidak dipenuhi foto keluarga tradisional, tapi dipenuhi dengan cinta dan pengertian, dua hal yang lebih berharga dari penampilan sempurna manapun. Keluarga baru kami mungkin tidak konvensional, tapi kami bahagia. Dan setelah melalui semua badai, itu yang paling penting. 3 tahun lagi berlalu. Aku duduk di teras belakang rumah, menikmati senja yang tenang. Di halaman, Miko yang kini sudah 11 tahun dengan serius membantu Cynthia yang sebaya menyiapkan presentasi sekolah mereka. Ayu duduk di sampingku, sedang merajut, sebuah hobi barunya yang dia tekuni dengan antusias. Presentasi tentang bentuk-bentuk keluarga modern. Jelas Miko saat kutanya apa yang mereka kerjakan. "Kita akan presentasi tentang keluarga kita." Cynthia menambahkan, "Ibu guru bilang keluarga tidak harus terdiri dari papa, mama, dan anak. Bisa banyak bentuknya." Aku tersenyum. Betapa dunia telah berubah. Ketika aku seusia mereka, konsep seperti itu bahkan tidak terpikirkan. "Jadi kalian akan bercerita tentang kita?" tanya Ayu. "Iya, Tante. Tentang bagaimana kita semua saling mendukung," jawab Miko bangga. Sore itu, setelah Ayu dan Cynthia pulang ke rumah mereka yang hanya berjarak beberapa blok, Miko duduk di sampingku. "Bunda, aku ingat dulu waktu masih kecil, saat kita lari dari rumah yang lama. Aku sedih sekali." Aku memeluk bahunya. "Ibu juga sedih, sayang. Tapi sekarang aku mengerti. Terkadang hal yang menyakitkan justru membawa kita pada tempat yang lebih baik." Anak ini terkadang membuatku terkejut dengan kedewasaannya. Dalam banyak hal, pengalaman itu telah membentuknya menjadi anak yang lebih empati dan memahami kompleksitas kehidupan. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa Dwiki akan pindah ke kota lain. Dia mampir untuk berpamitan. "Dapat tawaran kerja yang bagus di Surabaya," katanya sambil minum teh di teras. "Sebagai supervisor di perusahaan konstruksi." "Selamat," ucapku tulus. "Kau pantas dapat kesempatan itu." "Terima kasih, Dinda. Untuk segala sesuatu." Matanya berkaca-kaca. Aku tahu kata maaf tidak cukup, tapi terima kasih sudah memberi ruang untukku dalam kehidupan Miko. Miko adalah anakmu, Dwiki. Itu tidak pernah berubah. Saat dia berdiri untuk pergi, Miko yang sedang pulang sekolah berhasil menyapanya untuk terakhir kalinya. "Papa pergi." "Iya, Nak. Tapi Papa akan sering telepon dan tetap datang untuk acara-acara pentingmu." Miko memeluknya. "Semoga sukses, Papa." Pelukan itu singkat tapi berarti. Sebuah penutup yang damai untuk bab yang panjang dan berliku dalam kehidupan kami. Malam itu, saat aku dan Ayu sedang berjalan sore mengelilingi kompleks, dia bercerita tentang perkembangan karirnya. Kini dia sudah menjadi koordinator resepsionis di sebuah hotel berbintang, dan Cynthia tumbuh menjadi anak yang percaya diri. "Terkadang aku berpikir," ucap Ayu, "apakah kita sudah memaafkan Dwiki sepenuhnya?" Aku memandangi langit yang mulai dipenuhi bintang. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui apa yang terjadi. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini kita. "Dinda, kau tahu dulu di halaman sekolah itu, saat pertama kali kita bertemu, aku tidak menyangka kita akan bisa seperti ini." "Aku juga. Tapi hidup memang penuh kejutan." Sekarang, setelah 6 tahun berlalu, aku bisa melihat dengan jelas betapa berharganya pelajaran yang kudapat dari seluruh pengalaman itu. Aku belajar bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari kemampuan bertahan dalam pernikahan yang buruk, tapi dari keberanian untuk menghargai diri sendiri dan anaknya. Aku belajar bahwa keluarga bisa dibentuk dengan berbagai cara,
terkadang dari orang-orang yang tidak terduga. Miko dan Cynthia telah tumbuh dengan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan pengampunan. Mereka melihat bagaimana dua wanita memilih untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun sesuatu yang indah dari reruntuhan. Sekarang, di usia 39 tahun, aku tidak lagi memandang masa lalu dengan kepahitan. Setiap luka telah menjadi pelajaran, setiap air mata telah menyirami kebijaksanaan, dan setiap tantangan telah mengajarku untuk lebih kuat. Aku mungkin tidak lagi memiliki pernikahan yang sempurna, tapi aku memiliki kehidupan yang otentik. Aku memiliki usaha yang kubangun dari nol, persahabatan yang terbentuk dari ujian berat, dan seorang anak yang tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta datang dalam banyak bentuk. Dan yang paling penting, aku memiliki diri sendiri, perempuan yang telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi perjalanan. Sebuah perjalanan yang kupilih untuk dilakukan dengan kepala tegak, hati yang lapang, dan jiwa yang bebas dari belenggu masa lalu. Saat aku mematikan lampu dan memandang Miko yang sudah tertidur, aku tahu bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Badai itu perlu datang agar kami bisa belajar menari di tengah hujan. Dan sekarang, setelah hujan reda, kami menemukan bahwa pelangi itu indah, bahkan lebih indah dari yang bisa kami bayangkan.